The Strongest System, Bab 651, Kematian Tragis Raja Berdaulat Qi. Lin Fan tidak menyangka bahwa Firdausnya akan berkembang sejauh ini. Setelah membawa Sovereign King Qi ke dalam Firdausnya, dia berpikir bahwa dia mungkin masih memerlukan sedikit usaha sejak saat itu. Tidak kusangka segalanya akan menjadi begitu mudah. Pada saat ini, Raja yang berdaulat Qi melawan dengan sekuat tenaga, membunuh segala sesuatu dimanapun. Namun, bagi makhluk hidup ini, selama mereka berada di dalam surga, mereka tidak dapat dihancurkan. Setiap kali mereka terbunuh, mereka akan hidup kembali. Adapun cabang-cabang pohon dari pohon parasol mitos, mereka seperti ular lincah yang melingkari Raja berdaulat Qi dengan erat. Bajingan, kemana kau mengirim Sovereign King Qi? Raja yang berdaulat Zeng berteriak. Tak disangka metode Raja Manusia Sialan ini akan seseram ini. Jangan terburu-buru sekarang. Kamu akan segera bertemu kembali dengannya. Lin Fan terkekeh saat tangannya meraih jam kuno neraka hijau di langit. Sangat berat. Saat dia meraih jam kuno neraka hijau, dia bisa merasakan energi besar memancar keluar. Senjata Dao tingkat tertinggi memang berbeda. Bahkan roh senjata di dalamnya tahu cara melawan. Pada saat Lin Fan melakukan kontak dengan jam kuno neraka hijau, roh senjata di dalamnya melawan dengan liar. Setelah berubah menjadi senjata Dao, itu adalah harta karun yang memahami Dao. Oleh karena itu, metodenya sangat keras, sesuatu yang kebanyakan orang tidak mampu atasi sama sekali. Raja Manusia Sialan, kau ingin merebut jam kuno neraka hijau. Itu mimpi bodoh. Raja berdaulat Zeng berteriak sambil membantingnya dengan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini membawa seberkas cahaya tajam yang menembus segala sesuatu di depannya. Seluruh dunia sepertinya telah teriris olehnya. Ini adalah jurus pamungkas Sovereign King Zeng, tebasan dimensi besar. Saat dia mengerahkannya, dia bisa langsung menembus kehampaan dan membelah setiap dimensi menjadi dua. Kaisar Rubah dan Ketua Istana Aliansi Jahat juga melihat jam kuno neraka hijau di kehampaan dengan rasa haus. Aura yang terpancar dari harta karun ini bahkan mengandung sesuatu yang mirip dengan harta karun tertinggi. Jika mereka dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk itu, siapa yang tahu apakah itu bisa berubah menjadi harta karun tertinggi tingkat rendah. Pada saat itu, ini benar-benar akan menjadi harta karun yang tiada taranya. Namun saat ini, keduanya menekan keserakahan di hati mereka. Inti dari situasinya adalah Raja Manusia di hadapannya. Orang itu harus dibunuh terlebih dahulu. Setelah mereka selesai membunuh Raja Manusia Sialan ini, mereka kemudian akan mencuri harta karun itu dan segera mundur. Lagi pula, pengaruh yang menyebar dari 8 orang tua itu cukup menyedihkan, sejujurnya. Bahkan sampai saat ini, tidak satu pun dari mereka yang tahu dari mana asal 8 orang tua berkabut itu. Hanya saja karena Raja Manusia Sialan ini memilih untuk ceroboh, mereka akan membiarkan dia membayar akibatnya. Bagaimana ini mungkin? Raja yang berdaulat Zeng tidak dapat mempercayai hal ini. Tak disangka tebasan dimensi besar miliknya akan menghilang ke dalam angin saat itu melakukan kontak dengan tubuh pihak lain. Tidak ada sedikit pun kerusakan sama sekali. Jam kuno neraka hijau, sebaiknya kau patuh. Kekuatan Lin Fan disalurkan ke tangannya saat dia menekan jam kuno neraka hijau dalam satu gerakan. Suara bel berbunyi dengan liar, yang satu lebih keras dari yang lain. Jam kuno neraka hijau sedang melawan dengan liar saat ini. Meskipun tingkat kultivasi Lin Fan tidak terlalu tinggi, kekuatannya sangat luar biasa. Satu serangan sama luasnya dengan lautan yang tak berbatas, membuat seseorang tidak mampu bertahan. Di dalam surga, kemarahan Raja yang berdaulat Qi tak ada habisnya, Raja Manusia Sialan. Beraninya kau mencoba mencuri harta Raja yang berdaulat di sini. Pergilah ke neraka, mati. Meskipun ini berada di dalam surga, Raja yang berdaulat Qi masih bisa merasakan sinyal jam kuno neraka hijau miliknya. Jam kuno neraka hijau adalah senjata Dao tingkat tertinggi. Tentu saja, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, di tangan Raja Manusia, sepertinya ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hal ini membuat Raja yang berdaulat Qi merasa sedikit ketakutan. Jika jam kuno neraka hijau benar-benar diambil oleh Raja Manusia, itu akan benar-benar berakhir. Raja Manusia Sialan, Lin Fan. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu.
Raja berdaulat Qi melolong dan matanya menjadi semakin merah saat ini. Aura besar keluar dari tubuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh raja yang berdaulat di sini hanya karena kamu menjatuhkan raja yang berdaulat Wei hanya dengan satu pukulan? Aku ingin kamu tahu bahwa raja yang berdaulat di sini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan raja yang berdaulat Wei yang sampah itu. Pada saat ini, raja yang berdaulat Qi sangat marah. Tak disangka surga raja manusia ini akan sekuat ini sehingga makhluk hidup sama sekali tidak bisa dibunuh. Tidak hanya itu, cabang-cabang pohon dari pohon parasol mythical juga membatasi dirinya. Setiap kali mereka mengencangkannya, mereka akan menyerap dinding kristal dari Firdausnya, hukumnya, dan roh esensinya. Cahaya alam semesta, umur panjang surga. Bakar, bakar. Dalam sekejap mata, aura Sovereign King Qi tiba-tiba berubah menjadi mengamuk. Dia meninggalkan tubuhnya sendiri saat universal eliksir emas meledak dengan cahaya yang saleh. Dimanapun pancaran cahaya suci ini bersentuhan, semua makhluk hidup akan lenyap. Raja manusia sialan, rajamu yang berdaulat akan menghancurkan seluruh surgamu. Sosok ilusi melayang di atas ramuan universal ini sambil melolong berulang kali. Namun pada saat ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi pada Raja Berdaulat Qi. Apa yang sedang terjadi? Raja Berdaulat Qi tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya gemetar saat ini. Sinar cemerlang dari universal eliksir berkedip-kedip tanpa henti, berubah menjadi semakin merah dalam hitungan detik. Dasar bodoh sekali. Spirit Qi di dalam surga ini adalah buatanku. Pada saat ini, roh Bigra melayang keluar, menunjukkan wajah jengkel. Saat Raja Berdaulat Qi memasuki surga, roh Bigra telah memompa keluar roh Qi tanpa henti. Kekuatan Bigra sangat ganas, tidak masuk akal dan tidak berwarna. Bahkan Raja yang berdaulat Qi tidak menyadari bahwa dia selalu mengambil benda ini. Sialan, tekan, merasakan perubahan pada tubuhnya, wajah Raja Berdaulat Qi pun berubah. Dia menggunakan energinya yang tak terbatas untuk mencoba dan menekan energi mengamuk di dalam tubuhnya. Namun, semakin dia melawan, semakin besar energi yang mengamuk. Itu meresap ke dalam jiwanya. Dalam sekejap mata, cabang-cabang pohon dari pohon parasol mitos tercabut saat cabang-cabang tebal itu melingkari Raja Berdaulat Qi dengan erat. Sialan. Raja Berdaulat Qi bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya berkurang dengan cepat. Cabang-cabang pohon melemahkan kekuatannya. Lakukan. Haha, ini waktunya pelatihan untuk Raja Pelatihmu. Raja Pelatih Guntur tertawa terbahak-bahak. Cambuk panjangnya terlepas dari tangannya. Kalian semua bisa ke neraka. Kekuatan Raja Berdaulat Qi tidak ada bandingannya. Bahkan saat ini, dia tidak menyerah untuk melawan sama sekali. Aha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 . Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah lagi. Dia bisa merasakan sensasi lembek muncul di dalam anusnya. Wajahnya kini berubah menjadi rona merah dan putih. Apa ini? Raja Berdaulat Qi berseru. Saat langit terbang menyerang, saat itulah anus seseorang dihancurkan. Memanfaatkan kesempatan ketika Raja yang Berdaulat Qi terganggu karena perlawanan, langit terbang yang tersembunyi di bawah tanah meledak. Mengincar lurus ke lubang pantatnya, benda itu melesat ke langit. Dengan rotasi per menit yang sangat tinggi, ia menghancurkan semua yang dilewatinya. Jika ia bahkan bisa menembus lapisan pelindung ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, maka tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertahanan anus Raja yang Berdaulat Qi. Saudara Longxuan, kalian tunggu sebentar. Aku belum memulai latihanku. Raja Pelatih Guntur terkejut saat ini. Tapi, sekarang sudah terlambat untuk berkata-kata. Bam! Suara ledakan terdengar. Tubuh Sovereign King Qi meledak menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur ke segala arah. Universal eliksir itu tampak sangat usang seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Brengsek. Di tengah potongan daging dan daging yang tak terhitung jumlahnya, suara Raja yang Berdaulat Qi meratap. Namun, beberapa cabang pohon menukik dan menembus potongan-potongan ini, menyerapnya dengan cepat. Dinding surga yang mengkristal, semangat esensi, hukum, setiap hal diambil oleh cabang-cabang pohon dari pohon parasol mistis. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun potongan yang tersisa. Ahahaha, mitra latihan saya. Raja Pelatih Guntur benar-benar terperangah dengan pemandangan di hadapannya saat ini.
Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menutupinya dengan tangannya dengan rasa sakit yang luar biasa, menunjukkan ekspresi sedih dan tak berdaya miliknya. Kejam. Ini terlalu kejam baginya. Tidak ada yang tersisa dari tubuh itu untuknya. Bab 652, Jalan Jahat. Dan begitu saja, Raja Berdaulat Qi meninggal di dalam surga. Merasa bahwa hubungannya dengan Sovereign King Qi terputus, jam kuno neraka hijau tersentak sesaat dan bergetar lebih kuat. Ini adalah senjata Dao tingkat tertinggi yang tidak memiliki master saat ini. Roh senjata itu tidak bodoh. Segera, ia melepaskan diri dari kendalinya dan ingin melarikan diri. Mau lari? Lin Fan tertawa dingin. Dia sangat ingin mendapatkan jam kuno neraka hijau itu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang itu melarikan diri? Telapak tangan raksasa yang berkekuatan besar menyelimuti seluruh langit saat ia meraih jam kuno neraka hijau. Aku adalah senjata Dao tingkat tertinggi. Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi harta karun tertinggi. Kamu tidak bisa membunuhku. Ada pertemuanku sendiri yang menungguku. Roh senjata di dalam jam kuno neraka hijau mulai keluar. Serangkaian bel berbunyi bergema di langit saat ia masuk ke dalam kehampaan, ingin melarikan diri. Dan pertemuanmu yang menunggumu itu adalah agar kamu pergi bersamaku. Bagaimana Lin Fan bisa membiarkan harta karun seperti ini lolos? Sangat jarang bisa mendapatkan harta langka seperti itu. Harta karun yang bisa menyerang roh seseorang secara langsung. Jika dia bisa menaikkan levelnya hingga tingkat tertentu, itu pasti akan sangat hebat. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jam kuno neraka hijau bisa lepas kendali dengan sendirinya. Apakah itu berarti Raja Berdaulat Qi sudah mati? Menyaksikan pemandangan di hadapannya, wajah Raja Zeng menjadi ketakutan. Kamu ingin merebut jam kuno neraka hijau? Bermimpilah. Raja yang berdaulat Zeng tidak ingin berpikir terlalu banyak lagi. Kedua lengannya terguncang, menyebabkan getaran menyebar ke seluruh kehampaan. Lapisan demi lapisan, kekosongan mulai menumpuk, mencoba mencegah jalur Lin Fan ke depan mencapai jam kuno neraka hijau. Tuan Istana Aliansi Jahat, Kaisar Rubah. Berapa lama lagi kalian akan terus menonton dengan santai? Raja Berdaulat Zeng meledak. Dua orang ini, sialan mereka. Ketua Istana Aliansi Jahat bertukar pandang dengan Kaisar Rubah dan mengangguk bersama. Sosok mereka bersinar. Namun, arah yang mereka tuju bukanlah ke arah Lin Fan. Sebaliknya, mereka menggali kehampaan, meraih jam kuno neraka hijau. Tuan Istana Aliansi Jahat, Kaisar Rubah. Kalian berdua akan mati mengenaskan. Saat Raja yang berdaulat Zeng melihat hal ini, ekspresinya berubah. Tidak disangka kedua bajingan itu akan mendambakan harta karun itu. Haha, Raja yang berdaulat Zeng. Tahan saja dia untuk kami, bukan? Ketua Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah tahu bahwa manusia ini cukup kuat. Mereka mungkin tidak akan mampu mengatasi hal ini. Namun, jika mereka bisa mendapatkan harta karun yang menyerang roh seseorang, mereka akan mendapat banyak keuntungan darinya. Senjata Dao bertingkat tertinggi ini sama sekali tidak mungkin dibuat oleh ras kuno manapun. Keadaan medan perang saat ini membuat semua orang dari Sekte Kaisar Pertempuran benar-benar bingung sekarang. Mereka tidak mengira Raja Manusia ternyata sekuat ini. Tidak disangka dia masih bisa bertahan dalam pertarungan 1 lawan 4. Pertemuan macam apa yang dialami pemuda itu sekali lagi. Tak kusangka dia akan tumbuh sekuat ini. Guru Besar Yun terkejut. Bukankah kecepatan peningkatan ini terlalu cepat? Tidak disangka dia akan tumbuh sebanyak ini hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Jika dia diberi lebih banyak waktu, bukankah peningkatannya akan melonjak ke surga itu sendiri? Tapi, ini juga bagus. Semakin kuat Lin Fan, semakin banyak manfaat yang didapat bagi makhluk dari ribuan ras. Semua orang dari Sekte Kaisar Pertempuran menyaksikan situasi ini terjadi di depan mata mereka dengan napas tertahan. Mereka takut bahkan satu gerakan tiba-tiba dari mereka akan mengganggu Raja Manusia. 8 orang tua berkabut sudah mengamuk di seluruh pasukan ras kuno sekarang. Itu adalah sebuah penindasan total. Bagi mereka, pasukan ras kuno tidak lebih dari semut di bawah kaki mereka. Saat dia mengundurkan diri sekali, akan ada petak besar yang penuh dengan orang-orang yang hancur dan mati. Raja yang berdaulat Zeng juga sudah menyerah sekarang. Bahkan jika ada bala bantuan, sudah terlambat untuk menyelamatkan situasi ini sekarang. F. Cek.
Beraninya kalian mencoba merebut harta karunmu. Melihat bagaimana kedua orang itu meraih jam kuno neraka hijau, Lin Fan kesal. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya, bukankah Your Truly akan bekerja begitu keras tanpa hasil? Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terjadi. Lin Fan mengalihkan pandangannya dan tertawa. Langit dan bumi di sekitarnya telah lama ditutup oleh 8 orang tua berkabut itu. Meskipun jam kuno neraka hijau mungkin kuat, namun jika ia ingin menembus segel yang dipasang oleh 8 orang tua berkabut itu, jaraknya masih cukup jauh. Pada saat ini, Lin Fan tidak lagi peduli dengan kedua orang itu. Dia mengalihkan pandangannya ke Sovereign King Zheng. Raja manusia sialan. Kita anggap saja ras kuno yang kalah kali ini. Bisakah kita menyelesaikan masalah ini sekarang? Raja yang berdaulat Zheng bertanya. Oh, karena kamu sudah di sini sekarang, bagaimana menurutmu? Menurutmu tidak apa-apa. Lin Fan terkekeh. Apakah raja yang berdaulat Zheng ini agak bodoh? Apakah dia mengira dia bisa datang dan pergi sesuai keinginannya? Bukankah dia sama sekali tidak menghormati Your Truly? Jangan berlebihan sekarang. Ras kuno bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung dengan mudah. Raja berdaulat Zheng marah sekarang. Alasan mengapa dia mengalah sebelumnya bukan karena dia takut pada Lin Fan. Itu karena jam kuno neraka hijau adalah senjata Dao tingkat tertinggi. Bahkan di kalangan ras kuno, itu dianggap sebagai harta yang sangat berharga. Jika benda itu dicuri oleh ketua istana aliansi jahat atau kaisar rubah, mereka pasti akan mengalami kerugian besar. Yang mulia di sini suka membuat marah dan mencari masalah dengan ras kuno sekarang. Coba saya lihat apa yang tidak bisa saya sakiti tentang ras kuno kalau begitu. Lin Fan mengangkat bahunya dan terkikik. Mata raja yang berdaulat Zheng bersinar dengan sinar yang tidak menyenangkan. Aku sudah menghabiskan lebih dari cukup waktu untuk membicarakan omong kosong denganmu. Sekarang, kita akan lihat kemampuan apa yang lebih harus kamu pertahankan. Lin Fan tidak ingin mengatakan apapun lagi saat dia menyerang dalam sekejap. Brengsek. Raja yang berdaulat Zheng berteriak dan membalas tinju. Dia ingin menghancurkan raja manusia sialan ini menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Pukulan itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah ada banyak makhluk ras kuno tingkat atas yang terkandung di dalamnya, berteriak juga. Membakar. Raja yang berdaulat Zheng tahu bahwa raja manusia di hadapannya ini memiliki kekuatan yang cukup hebat baginya. Oleh karena itu, dia tidak berani bertindak santai saat dia langsung membakar pil Seng Yang dalam jumlah tak terbatas. Tiba-tiba, sejumlah energi yang mengamuk muncul dari tubuh Raja berdaulat Zheng. Saat Lin Fan melihat bagaimana Raja Zheng menyalakan puluhan juta pil Seng Yang begitu saja, matanya berbinar karena kegembiraan. Kaya. Raja berdaulat Zheng ini terlalu kaya. Keadaan tubuh fisiknya sekarang adalah keadaan surgawi-surgawi tingkat 8, keadaan universal eliksir. Meskipun pukulan ini mungkin ganas, Lin Fan memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya. Tapi, pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa kekosongan di belakangnya mulai bergetar. Aura mengerikan merembes keluar dari dalam. Astaga, orang ini bermain kotor. Alis Lin Fan berkerut. Pada saat yang sama, dia melihat seringai kejam di wajah Raja berdaulat Zheng. Battle Tone yang bersinar dengan kilau mengerikan muncul di belakang Lin Fan. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa pil Seng Yang yang dikeluarkan oleh Raja berdaulat Zheng sebelumnya tidak digunakan pada pukulannya. Mereka meningkatkan hartanya. Penyalaan puluhan juta pil Seng Yang telah membuat harta karun ini memasuki keadaan hiruk-pikuk. Tidak kusangka bahwa Battle Tone ini adalah senjata Dao bertingkat tertinggi lainnya. Lin Fan sangat gembira saat ini. Namun, jika dia tertusuk oleh Battle Tone yang hiruk-pikuk ini sekarang, bahkan kondisi tubuh fisiknya mungkin tidak akan mampu menahan pukulan tersebut. Lin Fan memutar tubuhnya dan mengirimkan pukulan keras ke ujung Battle Tone itu. Sejumlah energi yang mengamuk keluar dari tubuhnya juga. Di bawah kekuatan pukulannya, Battle Tone itu bergetar hebat, mengirimkan kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Aku akan menelan. Sosok Rock yang ilusi muncul di belakang punggung Lin Fan saat dia membuka mulutnya lebar-lebar. Tanpa ragu-ragu, dia menelan seluruh Battle Tone. Raja manusia sialan. Beraninya kau menelan hartaku. Kau mencari kematianmu sendiri. Sovereign King Zheng meraung,
mengendalikan Battleton untuk membunuh segala sesuatu yang tidak diketahui di jalannya. Namun, dalam sekejap mata, wajah Raja Zeng berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang ditekan oleh suatu hal yang tidak diketahui, membuatnya terpaku di tempatnya. Binatang, apa yang telah kamu lakukan padaku? Raja berdaulat Zeng berseru. Lin Fan tertawa dingin, meninju dan menendang pada saat bersamaan. Harimau hitam mencuri hati. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Sepasang tinju raksasa muncul di hadapan wajah Sovereign King Zeng. Kamu mendekati kematian. Raja berdaulat Zeng menamparkan dengan telapak tangannya, menyebabkan tinju yang baru saja muncul dari kehampaan menghilang. Tapi, tepat pada saat itu, sebuah kaki tampak menyeramkan yang mengikuti jalan yang terlihat jahat muncul di area selangkangannya. Ini. Bam! Babak 653, Penghormatan Darah. 4 keterampilan jahat besar yang dipelajari Lin Fan penuh dengan kegunaan ajaib, dan sangat mengerikan. Hal ini terutama terjadi pada Twisting Heaven and Earth, dan True Origins Crushing Kick. Keduanya adalah yang paling mengerikan dari semuanya. Faktanya, bagi Lin Fan, ini adalah keterampilan yang luar biasa unik. Menolak serangan Lin Fan, Raja yang berdaulat Zeng ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, dalam sekejap mata, dia merasakan rambut di punggungnya berdiri tegak. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang mengalir ke arahnya. Tiba-tiba, langit berubah warna saat tanah mulai retak. Bagi Raja berdaulat Zeng, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh. Rasa sakit di nugetnya menggelembung hingga ke dalam hatinya. Dia tidak mampu melepaskan diri dari rasa sakit ini. Perasaan ini, hahaha. Tidak peduli seberapa kuatnya dia masih berteriak sekuat tenaga saat ini. Tangisan tragis ini sangat menyedihkan, membawa rasa melankolis. Nyeri, sakit yang luar biasa. Mata Sovereign King Zeng berputar liar saat tangannya meraih selangkangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Rajamu yang berdaulat di sini telah melatih dirinya hingga mencapai tingkat yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana aku masih bisa merasakan sakit? Raja yang berdaulat Zeng tidak bisa mengerti, dia juga tidak mau mengerti. Bagaimanapun, rasa sakit ini sungguh tak tertahankan. Melihat keadaan Raja Zeng yang berdaulat saat ini, Lin Fan tersenyum dengan tenang. Ini adalah situasi yang sudah terlalu sering dia lihat sekarang. Bisa dibilang dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Namun, ketika dia melihat betapa buruknya penampilan Raja berdaulat Zeng saat ini, dia tetap tertawa kecil. Raja Zeng yang berdaulat, bagaimana rasanya? Apakah kamu akhirnya merasakan sensasi yang sudah lama hilang? Lin Fan bertanya dengan santai. Apa yang telah kau lakukan padaku? Sebagai makhluk ras kuno, Raja Zeng yang berdaulat tidak rentan terhadap rasa sakit. Namun, untuk berpikir bahwa itu akan sia-sia pada saat ini. Rasa sakit di dalam tubuhnya bergemuruh seperti gelombang pasang, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Bukankah sudah jelas? Yang kulakukan hanyalah membuatmu marah. Lin Fan terkikik. Saat ini, Raja berdaulat Zeng telah kehilangan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Adapun Master Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah, keduanya terlibat dalam duel pribadi untuk jam kuno neraka hijau. Tak satu pun dari mereka ingin jatuh ke tangan pihak lain. Oleh karena itu, bahkan saat meraih jam kuno neraka hijau, mereka juga mencoba menikam pihak lain dari belakang. Terjangkau, tak malu. Raja yang berdaulat Zeng hampir bisa merasakan air matanya keluar saat ini. Makhluk ras kuno adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Bagaimana mereka bisa keluar? Namun bagi Raja Zeng yang saat ini, hal itu sungguh menyakitkan. Sungguh, sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan sampai dia menjadi gila. Rasa sakit yang berdenyut-denyut dari nugetnya ditransmisikan ke otaknya. Kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas, sangat ingin mengekang rasa sakit ini. Namun, semua itu sia-sia. Karena intensitas rasa sakit yang semakin meningkat, Raja Zeng tidak dapat menahannya lagi. Sambil memegangi selangkangannya dengan kedua tangan, dia berguling-guling di tanah. Di dahinya yang hitam pekat, butiran keringat raksasa mulai menetes satu demi satu. Ibu *CKING Raja Manusia. Kamu pasti akan mati dalam kematian yang mengerikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh Raja berdaulat Zeng.
Belum pernah ada makhluk kuat yang begitu tercela dengan keahliannya. Tapi, Raja Manusia Sialan ini sebelum dia. Dia tampak sangat ahli dalam keterampilan ini. Apa yang terjadi? Mengapa Raja Zeng yang berdaulat berguling-guling di tanah sambil berteriak sekarang? Saya tidak tahu. Yang saya lihat hanyalah sebuah kaki yang tiba-tiba menjulur dari kehampaan. Setelah itu, hal ini terjadi pada Raja yang berdaulat Zeng. Itu pasti jurus pamungkas dari Raja Manusia Sialan. Tak kusangka kekuatan sekuat ini bisa mengalahkan Raja berdaulat Zeng hanya dengan satu tendangan. Ini terlalu menakutkan. Ketua Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah masih berusaha memperebutkan harta karun itu. Mengapa Raja Manusia Sialan itu tidak mengambil tindakan untuk menghentikan mereka? Apa yang kamu khawatirkan? Tidak bisakah kamu melihat betapa tenangnya Raja Manusia Sialan itu? Dia pasti bisa mengurus mereka nanti. Oh, itu masuk akal. Grandmaster Yun merasa sedikit canggung saat ini. Dia telah menyaksikan tendangan itu sejelas mungkin. Tendangannya mendarat tepat di donger kecil Raja berdaulat Zeng. Namun, yang tidak dapat dipahami oleh Grandmaster Yun adalah jika ada makhluk kuat seperti Sovereign King Zeng, tubuhnya seharusnya sudah diolah hingga mencapai ketangguhan tertentu. Bagaimana dia masih merasakan sakit karena ini? Mungkinkah ada sesuatu yang berbeda dengan tendangan tadi? Adapun Grandmaster Wu He dari Sekte Kaisar Pertempuran, seluruh wajahnya memerah saat ini. Jantungnya berdebar tidak seperti biasanya. Untuk berpikir bahwa ini akan menjadi hasil akhir. Saat ini, lautan 10 juta pasukan yang luas dan tak terbatas. Pasukan ras kuno hanya tersisa kurang dari setengahnya. Raja yang berdaulat Wei sudah mati. Raja berdaulat Qi sudah mati. Bahkan Raja berdaulat Zeng tidak jauh dari ambang kematian saat ini. Adapun Ketua Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah, mereka tidak terlalu menjadi masalah sekarang. Pada saat ini, bahkan jika Raja Manusia tidak ada lagi, mereka akan mampu bertahan. Meskipun mereka mungkin tidak bisa membunuh keduanya dengan kekuatan mereka sendiri, itu sudah cukup untuk membuat mereka mundur. Keajaiban berbakat macam apa yang dimiliki Kaisar Manusia Sialan ini? Dari kelihatannya, dia tidak tampak terlalu tua. Tapi, untuk berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu padanya. Ini terlalu mengerikan. Sekarang sudah larut, Raja yang berdaulat Zeng. Saatnya mengirimmu berangkat. Lin Fan tertawa dingin. Poin pengalaman yang diperolehnya dari pembunuhan Sovereign King Qi sebelumnya cukup baik. Jika dia membunuh Raja berdaulat Zeng juga, dia sudah lebih dari separuh pengalamannya saat ini. Di dalam surga, senjata Dao tingkat tertinggi, Battleton, sudah dipecah oleh yang lain. Sebagai senjata Dao tingkat tertinggi, jumlah kekuatan yang dimilikinya sungguh luar biasa. Sejak dibawa ke surga, ia juga membawa kekuatan yang besar. Hal ini terutama terjadi pada harta karun seperti kota iblis, surga terbang, dan lainnya. Mereka meminjam kekuatan senjata Dao bertingkat tertinggi ini dan memahami cukup banyak hukum darinya. Hal ini tentu akan berguna untuk pertumbuhan mereka di masa depan. Binatang, aku bersumpah bahwa balap kuno akan beristirahat sampai kamu mati. Raja berdaulat Zeng melolong. Namun, dia tidak bisa bergerak meski dia menginginkannya saat ini. Lin Fan membuka telapak tangannya dan menyapu bersih setiap barang berharga di tubuh Sovereign King Zeng. Hanya ada satu cincin penyimpanan. Membukanya, Lin Fan mengangguk setuju. 100 juta pil Shenyang. Jumlah ini tidak dianggap terlalu sedikit. Dia sendiri baru saja memiliki lebih dari 200 juta pil Shenyang. Meskipun ini mungkin tampak banyak di atas kertas, setiap kali dia makan jumlah pil Shenyang yang dikeluarkan sangatlah mengerikan. Raja yang berdaulat Zeng sedang memandang Lin Fan dengan kebencian saat ini. Ekspresi jahat di wajahnya sudah cukup membuat siapapun merinding hanya dengan melihatnya. Binatang kecil, bahkan kau ingin membunuh aku akan membuat kamu membayar harga untuk itu. Raja yang berdaulat di sini akan memastikan bahwa kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi dari hari ini dan selalu. Raja yang berdaulat di sini akan memilikimu melihat semua orang yang kamu peduli dan cinta mati di sisimu satu demi satu. Raja yang berdaulat di sini mengutuk kamu. Aku akan terkutuk bahwa kamu akan mendapatkan kematian yang sangat neraka. Tribut darah. Tiba-tiba pada saat ini,
Tubuh Sovereign King Zeng berkilau dengan cahaya merah yang menyeramkan. Dari ketujuh lubang di kepalanya, darah segar mengalir keluar. Darah itu tampaknya memiliki kesadaran ketika mulai berputar dan berubah menjadi simbol yang tampak jahat. Saat Grandmaster Yun melihatnya, wajahnya berubah menjadi terkejut. Lin Fan, hati-hati sekarang. Itu adalah penghormatan darah dari Raja yang berdaulat Zeng. Jika kamu ternoda oleh darah itu, kemanapun kamu pergi dari sini selanjutnya, ras kuno akan selalu bisa melacakmu. Hahaha, sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Aku akan membuat kalian semua diseret ke neraka bersama Raja yang berdasar di sini. Tuhan yang terbaik tidak akan pernah membiarkan kalian. Raja yang berdaulat Zeng tertawa terbahak-bahak. Tawa ini sangat menakutkan untuk didengar. Wajah semua orang langsung berubah. Dimanapun mereka berada, mereka akan ditemukan oleh ras kuno. Bukankah itu berarti mereka tidak bisa bersembunyi dimanapun? Dilacak secara terbuka oleh ras kuno. Apa bedanya dengan mati? Oh, tak disangka kamu masih berani mencoba beberapa kelakuan aneh di ambang kematianmu. Baiklah kalau begitu, inilah waktunya untuk memberitahumu hari ini bahwa apa yang kamu sebut sebagai penghormatan darah mempunyai manfaat yang sama besarnya dengan raja ibumu di sini, rambut kemaluan. Lin Fan meletakkan kakinya ke depan. Seketika, dia muncul di hadapan wajah raja yang berdaulat Zeng. Lautan darah mulai berputar. Kalau begitu, aku akan menerima darah esensimu. Tidak. Bab 654, tolong beri wajah. Raja yang berdaulat Zeng tidak menyangka pria di depannya ini sekuat ini. Bukan hanya kekuatannya yang tidak terbatas dan tiada henti, setiap serangannya juga membawa efek yang menghancurkan. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menjatuhkan pihak lain hanya dengan kekuatannya saja. Meski begitu, tidak mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya juga. Satu-satunya hal yang mengagetkan Raja berdaulat Zeng adalah bahwa Raja manusia sialan ini punya banyak trik di lengan bajunya. Tidak ada cara untuk mengetahui latar belakang dan kemampuannya yang sebenarnya. Siapa yang mengira bahwa tendangan yang terlihat sederhana saja akan memiliki kekuatan sebesar itu? Di bawah satu tendangan itu, seluruh kekuatan bertarungnya hilang. Tindakan saleh macam apa itu? Bahkan Tuhan Yang Maha Esa tidak mempunyai gerakan seperti itu. Blood Sea saat ini seperti iblis haus darah yang menghisap darah esensi Raja Zeng tanpa henti. Kamu adalah binatang. Raja yang berdaulat Zeng menyadari bahwa darah esensinya terus-menerus disedot oleh pihak lain. Namun, dia tidak bisa melawan sama sekali. Sudah lama sekali sejak Blood Sea naik level. Jika Lin Fan dapat mengumpulkan cukup banyak hari ini, mungkin ini saatnya untuk mengembangkannya ke tahap berikutnya. Ding! Poin pengalaman lautan darah plus 100.000. Ding! Poin pengalaman lautan darah plus 100.000. Notifikasi dari sistem berbunyi tanpa henti. Lin Fan bisa merasakan laut darahnya menguat saat dia tersenyum masam. Raja berdaulat Zeng adalah makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 8, kondisi ramuan universal. Setiap tetes darah esensi dari tubuhnya sangatlah berharga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Wei yang berdaulat, yang ditingkatkan secara paksa. Jika seorang surgawi tingkat 1, makhluk sejati dimurnikan dan dikultivasikan bahkan dengan setetes darah esensinya, dia akan dapat mencapai kondisi alam dengan segera. Itulah cara untuk memastikan kesuksesan instan. Aduh. Pada saat ini, Lin Fan mulai menyadari bahwa ada beberapa perubahan di Firdausnya. Di dalam surga yang luas dan tak terbatas itu, lautan darah raksasa mulai tumbuh entah dari mana. Lautan darah ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Seolah-olah setiap tetes darah memiliki kegunaan yang ajaib. Ding! Selamat atas meratakan laut darah. Ding! Darah laut tingkat 10. Ding! Selama lautan darah tidak binasa, tubuhmu tidak binasa. Seketika, Lin Fan membuka kedua matanya, tidak disangka itu akan menghasilkan seluruh lautan darah. Adapun Raja berdaulat Zeng, seluruh tubuhnya telah mengering saat ini, tanpa sedikit pun kekuatan setelah kehilangan seluruh darah esensinya. Sekarang semakin sulit untuk menaikkan level Blood Sea. Tak kusangka bahwa ia hanya akan naik level setelah membunuh banyak makhluk ras kuno ini. Darah esensi yang dibutuhkan untuk itu terlalu banyak. Sejak Lin Fan naik ke dunia suci kuno dari dunia bawah, dia telah membunuh sepanjang waktu.
Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak makhluk ras kuno yang telah dia bunuh sejauh ini. Namun, dia membutuhkan waktu sejauh ini untuk mengumpulkan poin pengalaman yang cukup untuk menaikkan level Laut Darah hingga level 10. Laut Darah ini terlalu menyeramkan. Lin Fan menjentikkan jarinya. Sebuah bola api melayang dengan lembut ke Firdausnya, sebelum dilemparkan ke Laut Darahnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, Laut Darah bergemuruh dengan ganas. Aura jahat yang tak ada habisnya mulai menguap sebelum menghilang di dunia. Ding! Selamat atas pembunuhan surgawi tingkat 8, Eliksir Universal menyatakan Raja Berdaulat Zeng. Ding! Poin pengalaman plus 800.000. Raja yang berdaulat Zeng sudah mati. Ketiga raja berdaulat dari ras kuno telah mati. Kita telah diselamatkan. Pada saat ini, semua murid Sekte Kaisar Pertempuran yang melihat bagaimana Raja Berdaulat Zeng berubah menjadi debu sebelum menghilang ke udara tampak gembira. Pada awalnya ketika pasukan ras kuno menyerang, mereka benar-benar takut ke neraka. Namun, situasinya telah berubah begitu cepat sehingga mereka sulit menerima fakta ini. Haha, aku mendapatkannya. Jam kuno neraka hijau milikku sekarang. Tepat pada saat ini, serangkaian tawa muncul dari kehampaan. Tuan Istana Aliansi Jahat. Ini adalah sesuatu yang kaisarmu dapatkan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu seharusnya menjadi milik kaisarmu. Kaisar Rubah sangat senang. Setelah pertarungan yang melelahkan, harta karun ini akhirnya ada di tangannya seperti yang dia harapkan. Bahkan roh senjata di dalamnya telah ditundukkan oleh Kaisar Rubah sendiri. Wajah Ketua Istana Aliansi Jahat sangat mengerikan saat ini. Sangat dekat. Dia sangat dekat. Itu bukan milikmu. Itu milikku. Melihat kedua pria dalam kehampaan itu, Lin Fan terkekeh dan berkata. Saat suara ini terdengar, hal itu menyebabkan Ketua Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah tersadar kembali. Terutama ketika mereka melihat bagaimana Raja yang berdaulat Zeng dibunuh oleh Raja Manusia Sialan ini, wajah mereka langsung berubah. Kaisar Rubah menenangkan semangatnya, harta karun ini sudah ada di tangan kaisarmu di sini. Kamu hanya boleh bermimpi untuk mendapatkannya. Dalam sekejap, sosok Kaisar Rubah bergeser dan menghilang ke dalam kehampaan. Bagi Kaisar Rubah, jika dia tidak melarikan diri saat ini, kapan lagi saat yang tepat untuk lari? Ini dia. Lin Fan menggelengkan kepalanya, melihat percobaan bodoh itu. Benar saja, tidak lama kemudian teriakan kaget terdengar. Tempat ini disegel. Aku tidak bisa keluar dari sana. Sialan. Sosok Kaisar Rubah muncul sekali lagi. Kali ini, raut wajahnya benar-benar mengerikan. Saat Ketua Istana Aliansi Jahat mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung berubah, merasakan bahwa situasinya tidak baik sekarang. Menguasai. 8 orang tua berkabut telah selesai membantai 10 juta tentara ras kuno yang kuat sekarang saat mereka kembali di belakang Lin Fan. Lari, terus lari. Kenapa kamu tidak lari lagi? Lin Fan melayang di udara dengan lembut dan bertanya dengan suara acuh tak acuh. Raja Manusia Sialan, apakah kamu benar-benar bertekad membunuh kami, apapun yang terjadi? Kaisar Rubah memelototi Lin Fan. Dia tidak takut pada Lin Fan, dia takut pada 8 orang tua berkabut di belakangnya. Aura yang mereka keluarkan sungguh menekan. Jika mereka menyerang, dia mungkin akan dihabisi oleh mereka dalam hitungan detik. Grandmaster Yun, ini tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku. Ketua Istana Aliansi Jahat memandang Grandmaster Yun dan berseru. Dia tahu bahwa Raja Manusia Sialan ini adalah orang gila. Tidak disangka dia bahkan berani membunuh Raja Berdaulat dari ras kuno. Jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak takut pada mereka. Namun, jika Grandmaster Yun membelanya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Sekarang, beritahu aku, bukankah kalian benar-benar bodoh? Hidup dan mati kalian berada dalam kendali Raja Ibumu di sini. Apa hubungannya dengan Grandmaster Yun? Lin Fan tertawa. Mengenai maksud dari Ketua Istana Aliansi Jahat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Anda, melihat bagaimana Raja Manusia Sialan ini berani memarahinya, Ketua Istana Aliansi Jahat menjadi marah sesaat. Namun, dia langsung menekan amarahnya kembali ke perutnya. Raja Manusia, apa yang kamu inginkan? Tanya Ketua Istana Aliansi Jahat. Putramu dibunuh oleh makhluk tertinggi dari ras kuno. Namun,
Kamu datang ke hadapanku sekarang untuk membalas dendam, dan sekarang tanyakan padaku apa yang aku inginkan. Apakah kamu benar-benar terbelakang atau bagaimana? Lin Fan terkekeh. Aku sudah selesai membalas dendam. Demi nyawanya, Ketua Istana Aliansi Jahat tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Selama dia bisa keluar dari sini hidup-hidup, dia pasti akan memburu ini. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Kaisar Rubah. Kaisar Rubah, berikan aku jam kuno neraka hijau. Kaisar Rubah memandang Lin Fan. Hatinya dipenuhi keengganan saat ini, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Ini adalah harta karun yang sangat langka. Jika dia menyerah begitu saja, dia akan sangat marah. Raja manusia, kaisarmu di sini bersedia memberimu sesuatu sebagai imbalan. Jawab Kaisar Rubah setelah berpikir lama. Sialan, beraninya kamu menginjak-injak martabat yang aku coba berikan padamu dan mencoba menawar denganku. Baiklah, maju dan lumpuhkan orang-orang ini. Bawa mereka ke hadapanku setelah itu. Lin Fan tidak ingin melanjutkan pembicaraan lebih lama lagi. Jika dia menyerang secara pribadi, segalanya mungkin akan menjadi sedikit sulit. Namun, jika yang dimaksud adalah 8 orang tua berkabut ini, lain ceritanya. Ya Tuan. Para Fogey tua itu menganggukkan kepala. Mereka kemudian menyerbu menuju Kaisar Rubah dan Ketua Istana Aliansi Jahat. Raja manusia sialan, jangan berlebihan sekarang. Wajah Ketua Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah langsung berubah saat mereka berteriak. Itu cepat. Tak lama kemudian, Ketua Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah dilempar ke depan wajah Lin Fan oleh para kabut tua seperti dua anjing mati. Es sangat kuat. Hati Grandmaster Yun tersentak sesaat ketika dia melihat ini. Dia tidak tahu seberapa kuat sebenarnya orang-orang tua itu. Namun, pada saat itu juga, dia akhirnya memahaminya. 8 orang tua berkabut, kekuatan sejati mereka pastinya berada pada tingkat surgawi tingkat 10, kondisi Dewa Abadi. Itu bisa disimpulkan karena bahkan Kaisar Rubah dan Ketua Istana Aliansi Jahat bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun pertarungan. Lin Fan bermain dengan jam kuno neraka hijau di tangannya sekarang sebelum melemparkannya ke dalam penyimpanannya. Raja manusia, tolong jangan bunuh aku. Tolong lepaskan aku. Ketua Istana Aliansi Jahat berteriak ketakutan. Dia tidak menyangka 8 orang tua berkabut ini sekuat ini. Saat mereka menyerang, keduanya langsung ditaklukkan tanpa ada peluang untuk melawan sama sekali. Bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan keduanya pergi? Namun, pada saat itu, Lin Fan mengerutkan kening. Menatap ke dalam kehampaan, dia melihat sepasang tangan raksasa merobek segel yang dipasang dengan ganas. Yang menyertainya adalah suara menderu. Raja manusia sialan, masalah ini adalah kesalahan aliansi jahat kita. Tolong berikan wajah pada seniormu dan biarkan dia pergi. Namun pada saat ini, suara lain terdengar di kehampaan. Raja manusia sialan, aku adalah tuan tua dari ras rubah. Tolong beri aku muka. Bisakah kita membiarkan masalah cucuku ini berlalu begitu saja? Bab 655, aku akan membawa mereka pergi terlebih dahulu. Anda dapat menyetubuhi mereka setelahnya. Astaga, dari mana orang-orang baru ini keluar lagi? Lin Fan agak jengkel saat ini. Dia berada di tengah-tengah pukulan keras, dan sekarang dua makhluk kuat memutuskan untuk ikut campur lagi. Tak hanya itu, salah satu dari mereka bahkan menggunakan tangannya untuk merobek segelnya. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan keduanya melampaui kekuatan 8 orang tua berkabut ini? Bam! Jauh di kejauhan, awan merah bergemuruh saat langit menjadi panggung fenomena aneh. Momentum yang dihadirkan ini sungguh mengintimidasi. Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka bukanlah orang biasa. Haha, sang patriark ada di sini. Raja manusia sialan, kematianmu ada di sini. Master Istana Aliansi Jahat sangat gembira saat ini. Awalnya, dia mengira dia akan mati di sini. Tidak kusangka patriark akan tiba pada saat ini. Di mata Ketua Istana Aliansi Jahat, patriark adalah makhluk kuat yang tiada taranya. Faktanya, bahkan jika dia berhadapan dengan ras makhluk tertinggi dari kuno, setidaknya dia bisa tetap tenang. Tuan tua, selamatkan aku. Raja manusia sialan ini sedang mencoba membunuhku. Awalnya, Kaisar Rubah menangis. Namun, dia sudah mulai tenang sekarang.
Matanya bersinar dengan ekspresi gembira. Tidak kusangka Tuan Tua akan ada di sini. Tapi, dia tahu bahwa dia belum memberitahu siapapun tentang kedatangannya ke sini. Bukankah ini berarti Tuan Tua selalu membuntutinya sepanjang waktu? Saat pemikiran ini muncul di benak Kaisar Rubah, mau tak mau dia merasa aneh karenanya. Awalnya, posisi Kaisar Rubah adalah milik Tuan Tua. Kemudian, Tuan Tua turun dari kursinya untuk mengasingkan diri untuk pelatihannya sendiri. Kursi itu kemudian diperuntukkan bagi ayah Kaisar Rubah. Sayangnya, ayahnya dibunuh oleh ras kuno karena kecerobohannya. Dengan itu, posisi itu kemudian jatuh ke tangan Kaisar Rubah saat ini, sesuatu yang sangat membuatnya gembira. Namun, pemikiran bahwa setiap tindakan yang dilakukannya diperhatikan oleh Tuan Tua mengirimkan perasaan tidak nyaman ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti sedang diintip. Dan lagi, jika Tuan Tua tidak memeriksanya secara diam-diam, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi jika dia mati di sini hari ini. Oleh karena itu, jika dipikir-pikir, ini juga cukup bagus. Ini membuktikan bahwa Tuan Tua adalah seseorang yang peduli terhadap cucunya. Pada saat itu, hati Kaisar Rubah terasa seperti sedang berlayar di sungai kebahagiaan yang mengalir lambat. Perasaan diperhatikan terlalu baik. Pada saat ini, Lin Fan ingin memarahi. Bukankah ini hanya tipuan? 2 kantong poin pengalaman di tangannya akan diambil darinya di tengah jalan. Dan, kelihatannya, mereka tidak akan pernah membiarkan dia membunuh kedua orang ini. Berapa nilai wajah seseorang? Jika milikmu benar-benar memberi mereka beberapa wajah, bukankah milikmu benar-benar tidak memiliki wajah untuk dibicarakan? Patriark Aliansi Jahat, Tuan Tua Ras Rubah. Melihat 2 sosok yang membawa aura tak terbatas di langit, Grandmaster Yun merasakan jantungnya menegang juga. Keduanya adalah makhluk yang kuat. Di dalam sindikat Aliansi Jahat, ada banyak makhluk kuat. Masing-masing dari 10 leluhur sangat kuat, dan menguasai satu wilayah. Adapun ras Tuan Tua Rubah, dia adalah makhluk kuat dari ras Rubah generasi sebelumnya. Dia sudah lama tersembunyi dari dunia. Dengan itu, kondisi kultivasi pribadinya akan sangat tinggi hingga hampir tidak terbatas saat ini. Sekarang karena kedua sosok dewa ini ada di sini, tentu saja mustahil untuk membunuh orang-orang ini. Lin Fan, kedua orang ini benar-benar kuat. Sebaiknya jangan menginjak-injak kaki mereka yang salah. Sebelum Lin Fan menyadarinya, Grandmaster Yun telah muncul di sampingnya dan berbisik. Lin Fan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Kedua pria yang dipenuhi aura sombong itu memiliki hati kecil dan nyali yang sedikit berdebar. Grandmaster Yun, jika aku membandingkan kedua orang ini dengan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, siapakah yang lebih kuat? Lin Fan bertanya. Grandmaster Yun memandang Lin Fan, bertanya-tanya mengapa dia menanyakan pertanyaan itu. Namun, dia tetap menjawabnya. Tentu saja, itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Meskipun keduanya mungkin adalah makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi menyatakan makhluk, tidak ada seorang pun yang mengetahui kondisi kultivasi sebenarnya dari makhluk tertinggi dari ras kuno, atau bahkan seberapa tinggi hal itu bisa dicapai. Bagaimana kalau aku membandingkan mereka dengan kembaran ras makhluk tertinggi kuno? Siapakah yang lebih kuat? Lin Fan bertanya lagi. Baiklah, aku mengerti. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia memahami dengan jelas situasinya saat ini. Tuan Tua, tolong balas dendam padaku. Pria ini telah membunuh cicitmu yang berharga. Putri kecilku yang malang. Tak disangka dia dibunuh tanpa ampun oleh Raja Manusia sialan ini. Oh, betapa hatiku sakit. Kaisar Rubah berteriak dengan sedih. Patriark, tolong balas dendam untukku. Anakku telah dibunuh oleh Raja Manusia sialan ini. Putraku yang malang itu. Dia meninggal tanpa mengetahui bagaimana dan mengapa. Oh, betapa hatiku perih. Ketua Istana Aliansi Jahat berteriak dengan kesedihan yang sama. Ibumu, Lin Fan sangat marah saat ini. Kedua orang ini, masing-masing dari mereka lebih baik dalam bersikap menyedihkan dibandingkan yang lain. Dulu ketika mereka merebut harta karun itu, masing-masing dari mereka lebih energi dibandingkan yang lain. Tidak kusangka mereka akan mulai memainkan kartu emosional sekarang. Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Kaisar Rubah meletakkan tangan mereka, memberi isyarat agar keduanya tetap tenang. Melihat ke arah Lin Fan, mereka melanjutkan,
Raja Manusia Sialan, biarkan saja masalah ini. Bagaimana menurutmu? Meskipun suara mereka tenang, sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak boleh dia langgar. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Raja Manusia Sialan ini. Faktanya, mereka sudah membuat rencana untuk membunuhnya tepat di tempat ini ketika mereka menuju ke sini. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang telah meminta bantuan mereka untuk melepaskannya, mereka tidak akan melakukan ini sekarang. Kedua orang ini terlihat sangat kuat. Pikiran Lin Fan tidak bisa tidak tersesat saat ini. Namun, dia bingung ketika dia mengalihkan pandangannya ke murid-murid Sekte Kaisar Pertempuran, yang sedang melihatnya sekarang. Ada apa dengan ekspresi mereka itu? Masing-masing dari mereka menatapnya dengan tatapan penuh harap. Seolah-olah dia adalah satu-satunya pahlawan dunia yang tak tertandingi yang mereka hormati saat ini. Astaga, ini benar-benar keadaan sulit. Jika aku sujud dalam sikap pengecut sekarang, aku pasti akan kehilangan seluruh muka yang kumiliki. Hati Lin Fan sangat kesakitan saat ini. Ini adalah jenis adegan yang dia tidak ingin temui lagi. Sulit menjadi pahlawan, kawan. Raja Manusia Sialan. Pada saat ini, nada bicara dari pemimpin aliansi jahat dan Tuan Tua Kaisar berubah menjadi lebih keras, tampaknya agak tidak senang. Sudah cukup rasa hormat yang mereka berikan dengan membiarkan pembicaraan berlarut-larut sampai sekarang. Jika pihak lain masih tidak tahu apa yang baik untuknya, mereka tidak keberatan melakukan serangan. Patriark Aliansi Jahat, Tuan Tua Ras Rubah. Saya adalah Grandmaster dari Sekte Awan. Kaisar Manusia Sialan ini adalah teman baik Sekte ini. Grandmaster Yun dapat merasakan situasi menjadi tegang. Yang terburuk dari semuanya adalah dari ekspresi Lin Fan, dia tampak ragu-ragu tentang sesuatu. Dari pemahamannya terhadap pria ini sejak 3 tahun lalu, dia tahu bahwa pria ini bukanlah seseorang yang mudah ditundukkan. Jika ini adalah orang lain yang berada dalam situasi ini saat ini, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Mereka pasti akan memberikan wajah pada pihak lain. Tapi dengan adanya pemuda ini, segalanya mungkin tidak akan berjalan seperti itu. Boneka kecil dari Sekte Awan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ras Tuan Tua Rubah berbicara dengan dingin. Dia tidak memberi sedikit pun rasa hormat pada Grandmaster Yun. Saat Grandmaster Yun mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah sangat buruk. Sialan, kedua orang tua ini hanya memanfaatkan senioritas mereka. Meskipun Grandmaster Yun akan mengakui mereka sebagai makhluk kuat dari generasi sebelumnya, tidak peduli apapun, dia adalah Grandmaster dari Sekte Cloud saat ini. Namun, biarlah begitu. Dia hanya akan bertahan untuk saat ini. Menderita. Lin Fan, apakah kamu berpikir untuk meniduri mereka? Grandmaster Yun berbisik diam-diam. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Bagus. Begini saja, aku akan membawa semua orang dari Sekte Kaisar Pertempuran dan menyuruh mereka pergi bersamaku terlebih dahulu. Kamu berhati-hati nanti, jawab Guru Besar Yun. Jangan khawatir. Lin Fan menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menjatuhkan orang-orang ini. Dia adalah seseorang dengan 8 dewa surgawi level 10, dewa abadi menyatakan makhluk bersamanya. Oh, benar, patung raksasa dari Sekte Kaisar Pertempuran itu bagus sekali. Saat kamu akan melarikan diri nanti, jangan lupa membawanya. Seolah-olah ada sesuatu yang baru saja menimpanya, Grandmaster Yun menambahkan. Oh. Alis Lin Fan sedikit melonjak. Dia melihat ke arah patung batu yang berdiri diam dan alisnya berkerut karena gembira. Tidak kusangka akan ada harta karun. Setelah itu, Grandmaster Yun mulai mundur perlahan. Tanpa membuat gerakan tiba-tiba, dia membawa massa dari Sekte Kaisar Pertempuran bersamanya ke dalam surganya. Meskipun Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua dari Ras Rubah kuat, mereka tidak akan menyentuhnya. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster dari Cloud Sect. Jika mereka membunuhnya, itu sama saja dengan mendeklarasikan perang melawan Sekte Cloud. Pada saat itu, setiap tuan tua yang mengasingkan diri dalam sekte mereka akan maju dan memburu mereka juga. Dan pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat aliansi jahat atau ras rubah, mereka tetap harus mempertimbangkan pilihan mereka. Patriark Aliansi Jahat, Tuan Tua Ras Rubah, Sekte Awan tidak boleh terlibat dalam urusan ini. Kami akan pergi dari sini sekarang. Grandmaster Yun angkat bicara. Tanpa menunggu jawaban massa, ia meninggalkan tempat itu.
Ya, orang bijak mengenali keadaannya. Ras Tuan Tua Rubah mengangguk setuju, jelas berbesar hati. Apakah kamu melepaskan? Patriark Aliansi Jahat meninggikan suaranya. Bab 656, salah perhitungan. Sialan, lepaskan aku. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa ada kuburan. Kaisar Rubah, yang wajahnya bengkak seluruhnya karena pukulan itu, berteriak di kaki Lin Fan. Ketika 8 orang tua berkabut itu menyerang bersama-sama sebelumnya, itu adalah penindasan total. Tidak mungkin mereka bisa melawan sama sekali. Tapi sekarang setelah Tuan Tua Ras Rubah ada di sini, Kaisar Rubah tidak merasa takut lagi. Menurutnya, Ras Tuan Tua Rubah adalah eksistensi terkuat yang pernah ada. Meskipun Kaisar Rubah tidak tahu mengapa Tuan Tua Ras Rubah tidak menyerang, di matanya, Raja Manusia Sialan itu tidak lebih dari orang mati yang berjalan. Mulai hari ini, dia pasti akan memburu orang ini tanpa henti sampai dia mati. Kenapa aku harus melepaskannya? Lin Fan tertawa kecil. Jika mereka marah, persetan saja. Meskipun kedua orang ini sangat kuat, Lin Fan tidak takut pada mereka. Paling-paling, dia akan mati saja, bukan? Tapi, siapa yang takut pada siapa? Tidak pernah ada orang yang bisa memaksanya untuk sujud. Tidak peduli apakah kekuatan mereka melebihi kekuatannya atau tidak. Paling-paling, mereka hanya akan melakukan kekacauan besar-besaran. Apa katamu? Ras Tuan Tua Rubah menjadi marah dan bertanya lagi dengan kasar. Kamu mencoba mengadili kematian, meskipun ada seseorang yang mengawasimu, jika kamu tidak menjaga sikapmu dan mengetahui tempatmu, tidak ada yang bisa disalahkan atas kematianmu. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, sungguh, Lin Fan tidak pernah membutuhkan perlindungan siapapun. Retakan, beraninya kamu. Saat Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah melihat pemandangan di depan mereka, wajah mereka langsung berubah. Namun, semuanya sudah terlambat. Master Istana Aliansi Jahat dan Kaisar Rubah keduanya dibunuh oleh Lin Fan dalam sekejap mata, dan tubuh mereka dilemparkan ke dalam surganya. Di dalam surga, hukum mereka, tubuh fisik, roh esensi, dan lain-lain, segala sesuatu yang berguna semuanya diserap di dalam surga. Bahkan tidak ada satupun yang tersisa setelah semuanya selesai. Apa yang tidak berani aku lakukan? Bukankah itu hanya membunuh? Jika kalian punya nyali, datang dan temui aku. Jadi bagaimana jika kalian adalah makhluk surgawi level 10, Dewa Abadi? Ayahmu di sini bahkan tidak takut pada makhluk tertinggi dari ras kuno lebih besar dari apa menurutmu ayahmu akan takut pada kalian? Sosok Lin Fan melintas saat dia beringsut menuju patung batu sekte Kaisar Pertempuran secara bertahap. Hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkanmu dari murka kami. Pergilah ke neraka. Ras Tuan Tua Rubah sangat marah saat ini karena auranya yang tidak menyenangkan memenuhi langit tanpa henti. Itu terwujud menjadi pukulan fisik yang menimpa Lin Fan. Dalam sekejap mata, kekuatannya meliputi seluruh surga dan menyelimuti bumi. Bahkan Lin Fan bisa merasakan ancaman luar biasa ini. Pada saat ini, 8 orang tua berkabut muncul seketika. Ketika mereka membalas dengan 8 serangan telapak tangan, hasilnya benar-benar menggemparkan, menahan serangan dari pemimpin aliansi jahat dan tuan tua dari ras Rubah. Kalian berdua berada dalam kondisi Dewa Abadi. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa menindasku karena aku tidak punya apa-apa? Lin Fan tertawa, menggunakan satu tangan untuk memasukkan patung batu itu ke dalam penyimpanannya. Setelah dia membunuh ketua istana aliansi jahat dan Kaisar Rubah, dia mendapatkan cukup banyak manfaat dari mereka. Dengan itu, poin pengalaman dia meningkat juga. Kau benar-benar berpikir 8 sampah ini bisa menyelamatkan hidupmu. Itu hanya bagus untuk dilihat, tapi hanya itu saja. Status Dewa Abadi bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh semut sepertimu. Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua dari ras Rubah memandangi 8 orang tua berkabut ini saat mata mereka bersinar dengan rasa jijik. Dalam sekejap mata, Patriark Aliansi Jahat berteriak sementara tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Sambil menunjuk dengan jarinya, setitik cahaya kecil meledak saat menghantam tubuh salah satu kabut tua itu. Bam! Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Lin Fan melihat segala sesuatu di hadapannya, dia mengerutkan kening. Tidak peduli apa, 8 orang tua berkabut ini adalah makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi juga menyatakan makhluk
Tak disangka salah satu dari mereka akan mulai mengeluarkan banyak darah hanya setelah satu serangan dari Patriark Aliansi Jahat. Faktanya, bahkan seluruh auranya telah layu. Huff, mencolok tanpa substansi apapun. Meskipun kedelapan dari mereka juga merupakan makhluk berstatus dewa abadi, tubuh mereka telah lama dikosongkan. Di hadapan makhluk berstatus dewa abadi sejati, mereka sama saja seperti kertas. Ras Tuan Tua Rubah mengecam. Membuka tangannya lebar-lebar, sebuah pintu raksasa dari dunia rubah terbuka di atas kepalanya. Pintu terbuka ketika rubah ekor 9 yang mengerikan muncul, menyemburkan seteguk api ke dalamnya. Salah satu orang tua berkabut segera menghindar. Namun, ia masih menerima luka bakar senilai setengah tubuhnya. Astaga, saya mungkin salah menghitung ini. Pada saat ini, tiba-tiba Lin Fan tersadar. Meskipun dia mungkin telah memperbaiki akar budidaya orang-orang berkabut lama, namun itu adalah waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin berada pada kondisi dewa abadi, kekuatan mereka jelas belum mencapai batasnya. Hal ini terutama terjadi sekarang ketika mereka berhadapan dengan dua makhluk kuat yang tiada taranya seperti Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah. Mereka terlalu lemah jika dibandingkan. Persetan dengan ini. Aku sudah mengacau. Pada titik ini, Lin Fan langsung mundur tanpa memikirkan apapun. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia mengaktifkan Sonier, yet so far secara maksimal. Mundur, Lin Fan tidak perlu ragu sama sekali. Jika dia tidak bisa menang melawan mereka, sebaiknya dia lari. Kamu ingin lari? Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lari sekarang. Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua dari Ras Rubah mencibir dengan dingin. Membuka tangan raksasa mereka, seluruh dunia tampak menyusut seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali mereka. 8 alam fana menjadi satu. Alam semesta menjadi satu. Segel. Dalam sekejap mata, wajah Lin Fan berubah. Tak disangka kedua orang tua ini akan menyegel langit dan bumi, membuatnya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sungguh, kamu tidak akan percaya pada omong kosong ini hari ini. 9 kehendak pedang. Hancurkan. Sambil menunjuk jarinya, Sword Will yang luar biasa muncul dari Lin Fan. Jari itu bertekad untuk menghancurkan batas segel. Ledakan. Sebuah ledakan besar menyebabkan Lin Fan dibelokkan sejauh 100 mil. Sangat tegas. Tidak disangka itu akan sia-sia. Alis Lin Fan berkerut. Dia bisa merasakan bahwa ini akan merepotkan. Tidak ada gunanya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini hari ini. Kamu tidak akan pernah bisa memahami kekuatan sebenarnya dari kondisi dewa abadi. Patriark Aliansi Jahat tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menyeramkan. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar menyadari bahwa kekuatan negara dewa abadi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Faktanya, sudah mengagumkan bahwa dia bahkan mampu bertahan sampai titik ini hanya dengan tingkat surgawi-surgawi 5, roh esensi menyatakan namanya. Jika itu adalah makhluk lain setingkatnya, mereka mungkin sudah hancur hanya karena auranya saja. Jika bukan karena cadangan dan latar belakangnya yang kuat, dia mungkin terbunuh hanya dengan memperlihatkan wajahnya saja. Surga, menyusut. Energi tak terbatas. Lin Fan tidak akan repot-repot bertukar pukulan dengan kedua orang ini. Sebaliknya, dia memusatkan energinya dan meledakkannya di dalam kurungan. Bam! Bodoh! Kamu tidak akan bisa lari. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ruang di sekitarnya mulai mengeras dan mengeras. Darahnya, kekuatannya, roh esensinya, semuanya menguat. Pil Seng Yang. Bakar semuanya. Kota setan. Terbang surga. Kalian semua, ledakan penghalang ini. Pada saat ini, kekuatan Lin Fan meningkat berulang kali. Iblis kuno besar melolong dengan marah saat kekuatannya menjadi gila-gilaan. Membanting dengan pukulan, dia menghancurkan seluruh ruang padat. Sialan, aku akan berubah menjadi orang miskin sekali lagi. Patriark Aliansi Jahat, Tuan Tua Ras Rubah, kalian berdua kawan terkutuk. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berdua saling menusuk setelah menelan milikku Bigra. Jantung Lin Fan berdebar-debar saat ini. Ini adalah seluruh tabungannya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki pemuda ini. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi itu, bagaimana mungkin dia bisa menyebabkan kekuatan sebesar itu meledak?
Ras Tuan Tua Rubah merasa semangatnya terguncang. Tidak peduli latar belakangnya, kita harus membunuhnya. Baiklah, parah. Seketika, Lin Fan bisa merasakan bulu di punggungnya berdiri. Dia sedang dikurung serangkaian kilatan tajam. Saat dia melihat Ras Tuan Tua Rubah menggerakkan 10 jarinya, 10 berkas cahaya menembus kekosongan ke arahnya. Seolah-olah seluruh kekosongan akan dibelah. Ini adalah keterampilan memotong. Setelah dibudidayakan hingga tingkat tertentu, ia dapat memutuskan apapun dari ruang dan waktu hingga masa depan. Bagi Ras Tuan Tua Rubah, tidak peduli seberapa kuat Raja Manusia sialan ini. Dia masih harus mengubur dendamnya di sini hari ini. Ledakan. Langit dan bumi bergetar ketika serangkaian ledakan terdengar. Raja Manusia sialan. Hari ini, aku akan mengubahmu menjadi anjing mati. Tetapi pada saat ini, sesuatu menyebabkan Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua dari ras rubah tercengang. Sebenarnya apa ini? Bab 657, akibat yang cukup menakutkan. Kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan apapun di dunia ini telah dihalangi. Bau raksasa dan tampak kuno berdiri tegak di antara langit dan bumi, menolak kekuatan pemutusan sepenuhnya. Saat jumlah energi itu bersentuhan dengan langit dan bumi mencium, energi itu hilang seluruhnya. Harta karun apa ini? Wajah Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah segera berubah. Mereka sekarang menunjukkan keserakahan di mata mereka. Bagi mereka, manusia ini ibarat sepotong daging ikan di talenannya, siap diiris dengan mudah. Sialan, orang-orang ini benar-benar terlalu merepotkan. Memang, makhluk berstatus dewa abadi sangat kuat. Bahkan jika aku bisa mengalahkan makhluk surgawi tingkat 7 yang kuat, aku benar-benar bukan tandingan makhluk berstatus dewa abadi. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Lin Fan mulai merenung. Dia harus memikirkan sebuah rencana, apapun yang terjadi. Patriark, mengingat pengetahuanmu yang luas, menurutmu harta apa ini? Tanya Ras Tuan Tua Rubah. Aku tidak tahu. Tapi, jika ia bisa bertahan dari serangan kita, itu jelas merupakan harta karun terbesar. Aku kira manusia itu seharusnya bersembunyi di dalamnya sekarang. Jawab Patriark Aliansi Jahat. Itu juga bagus. Saatnya aku memeriksa harta karun macam apa itu. Ras Tuan Tua Rubah merentangkan jari-jarinya dengan satu tangan, mendorong dengan kekuatan yang tak terbatas. Dia ingin menangkap bau misterius ini. Namun, saat jari-jarinya melakukan kontak dengannya, jari-jari itu langsung meledak seolah-olah itu menyebabkan semacam reaksi reflektif. Memang benar, itu adalah harta karun. Tak kusangka aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Ras Tuan Tua Rubah merasa bersemangat saat dia berkomentar dengan gembira. Tuan Tua Ras Rubah, ayo bergabung dan kembangkan bau ini untuk diri kita sendiri. Karena orang itu tidak mau keluar, kita akan mengolahnya juga. Komentar Patriark Aliansi Jahat. Baiklah. Seketika, Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah menyatukan tangan mereka, membentuk segala macam segel tangan misterius. Segel tangan ini mengelilingi baunya, membawa serta kekuatan kehalusan yang kuat. Penyempurnaan Dewa Rubah. Seketika, gambaran ilusi dari rubah ekor 9 raksasa berwarna merah membuka mulutnya yang sangat besar, menyemburkan api dalam jumlah tak berujung yang membakar bau langit dan bumi. Sialan, sekelompok orang yang mati otak ini. Bau langit dan bumi ini milik sistem. Kalian pikir kalian cukup untuk memperbaikinya? Terbelakang, Lin Fan sangat percaya pada Heaven and Earth Smelt miliknya. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sedikit pun. Namun, meski ini terus berlanjut, tidak ada yang berubah. Baiklah, karena ini masalahnya, Yang Mulia harus berusaha sekuat tenaga melawan kalian. Lin Fan merasa sangat kesal. Kerugian yang diakibatkannya pasti akan sangat merugikan. Raja Manusia sialan. Kalau kau keluar sekarang, kami masih bisa mengampuni nyawamu. Suara pemimpin aliansi jahat terdengar. Kau kentut. Kalian pasti sedang bermimpi. Lin Fan memarahi mereka. Kali ini, mereka benar-benar mendorongnya ke tepi jurang. Hal yang kurang ajar. Patriark Aliansi Jahat mencemooh. Patriark, jangan buang waktu lagi untuk berbicara omong kosong dengannya. Kita harus bergegas dan menyempurnakan ini. Ada banyak makhluk ras kuno yang mati di sini. Siapa yang tahu apakah ini dapat menarik ras makhluk tertinggi dari kuno? Kata Tuan Tua Ras Rubah.
Oke, pada saat ini, Lin Fan juga mengingat sesuatu yang mengerikan. Benar sekali, makhluk tertinggi dari ras kuno mungkin muncul di sini. Dia telah membunuh begitu banyak makhluk ras kuno di sini. Tidak hanya itu, dia pernah berduel dengan doppelganger Utmos Being 3 tahun lalu. Siapa yang tahu apakah orang itu mengetahui bahwa dia mungkin ada di sini sekarang? Jika dia melakukannya, dia mungkin benar-benar datang dan membunuhnya secara pribadi. Orang-orang tua, maafkan aku. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan kalian mengorbankan dirimu hari ini. Sebaiknya kalian ledakkan kedua orang ini. Merasakan aura 8 orang tua berkabut, Lin Fan memerintahkan mereka. Penghancuran diri. Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah sedang sibuk menyempurnakan saat ini. Namun, mereka tiba-tiba merasakan aura mengerikan yang menyelimuti seluruh langit. Tidak bagus. Mereka akan menghancurkan dirinya sendiri. Melihat sosok tua yang menjaga segala arah, wajah ras Tuan Tua Rubah berubah drastis. Meskipun orang-orang ini berada pada kondisi dewa abadi, mereka tidak memiliki kekuatan yang setara untuk menandinginya. Namun demikian, jika mereka menghancurkan dirinya sendiri sekarang, ceritanya akan sangat berbeda. Apakah manusia ini sudah benar-benar gila? Setiap makhluk kuat yang telah berkultivasi hingga mencapai tingkat dewa abadi harus menjalani segala macam cobaan dan kesengsaraan. Mengapa orang-orang tua di sini bisa menghancurkan dirinya sendiri? Cepat pergi. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, jika orang-orang tua ini menghancurkan diri sendiri, kita mungkin benar-benar mati di sini. Melihat bagaimana 8 orang tua berkabut akan menghancurkan dirinya sendiri, Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah sangat ketakutan saat ini. Mereka tidak lagi memiliki sikap yang sama seperti sebelumnya. Penghancuran diri makhluk berstatus dewa abadi bukanlah hal yang patut dicemooh. Surga mereka, daging dan daging, ramuan universal, jika semua ini meledak, dampaknya pasti akan sangat menghancurkan. Pergi dan meledak. Ledakan. Seketika, seluruh dunia mulai bergetar hebat. 8 orang tua berkabut itu meledakkan diri mereka begitu saja. Jari-jari ledakannya sangat luas dan tidak terbatas. Adegan saat ini mirip dengan hari kiamat. Energi dalam jumlah besar itu menyebar ke seluruh dunia. Bahkan kekosongan itu terkoyak selapis demi selapis. Semuanya turun ke dalam kegelapan total. Bahkan ketika dia bersembunyi di dalam penciuman langit dan bumi, Lin Fan bisa merasakan jumlah energi yang sangat besar membentur dinding penciumannya. Jika dia tidak bersembunyi di tempat ini, dia akan hancur menjadi abu dalam hitungan detik. Kamu orang gila. Itu adalah kata-kata terakhir yang didengar Lin Fan saat dia berada di dalam penciuman langit dan bumi. Setelah itu, keheningan terjadi. Mungkinkah mereka berdua mati? Lin Fan tidak tahu bagaimana situasi di luar saat ini. Namun, dia merasakan jantungnya mengepal erat. Sama seperti itu, 8 makhluk kuat dari negara dewa abadi telah hilang. Akan sia-sia jika dia membiarkan salah satu dari mereka menghancurkan dirinya sendiri. Jari-jari ledakannya akan terlalu lebar, dan 7 ledakan lainnya pasti akan terkena dampaknya juga. Karena itu masalahnya, dia mungkin akan menghancurkan semuanya sendiri. Jika itu bisa membuat pemimpin aliansi jahat dan Tuan Tua Rubah mati karenanya, maka dia juga tidak akan mengalami kerugian sebesar itu. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Lin Fan menyelinap keluar dari Heaven and Earth Smelt. Es sangat kejam. Melihat pemandangan di luar, Lin Fan sangat terkejut. Kekosongan telah hilang. Semuanya gelap gulita. Angin sepoi-sepoi dari aliran energi yang bergejolak bertiup melewatinya, menarik-narik tubuhnya. Bumi telah hilang. Langit telah hilang. Setiap hal telah dimusnahkan. Ini. Lin Fan tidak bisa berkata-kata saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat akibat dari penghancuran diri makhluk berstatus dewa abadi. Setiap dewa abadi yang menyatakan makhluk kuat memperlakukan hidup mereka sebagai permata yang berharga. Bagaimana mereka bisa meledakkan diri mereka sendiri? Itu karena sangat sulit jika seseorang ingin mencapai tingkatan dewa abadi. Faktanya bisa dikatakan membawa malapetaka. Mungkinkah Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah benar-benar mati begitu saja? Lin Fan menyapu sekeliling. Namun, dia tidak melihat adanya kehadiran Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah. Tetapi pada saat ini, Lin Fan menyadari sesuatu di kejauhan.
Darah dan daging yang berantakan bergemuruh dengan ganas, seolah-olah ia berusaha melarikan diri. Selain itu, kekacauan darah dan daging ini juga melolong dalam kemarahan. Patriark, kamu binatang buas. Beraninya kamu menggunakan aku sebagai tameng. Kekacauan darah dan daging ini adalah milik ras Tuan Tua Rubah. Saat ketika 8 orang tua berkabut hendak menghancurkan dirinya sendiri, Patriark Aliansi Jahat dan Tuan Tua Ras Rubah ketakutan melebihi akalnya. Seketika, mereka masuk ke dalam kehampaan untuk melarikan diri. Namun, seberapa menakutkankah penghancuran diri makhluk berstatus Dewa Abadi? Untuk memastikan keselamatannya sendiri, Patriark Aliansi Jahat memanfaatkan kesempatan ketika perhatian Tuan Tua Rubah terganggu dan menamparnya di depan untuk dijadikan sebagai blokade terhadap gempa susulan ledakan. Binatang, kamu benar-benar binatang. Ras Tuan Tua Rubah sedang melolong gila saat ini. Hanya satu gerakan ini yang menyebabkan dia kehilangan cukup banyak esensi dari tubuhnya. Tubuh ras Tuan Rubah tua yang setengah lumpuh telah melarikan diri. Kekacauan darah dan daging ini adalah satu-satunya hal yang dia tinggalkan di sini. Namun, kekacauan darah dan daging ini masih memiliki bagian dari kekuatan tak terbatas dari ras Tuan Tua Rubah. Lin Fan tentu saja tidak bisa membiarkan ini pergi. Haha, Tuan Tua Ras Rubah. Tak kusangka kakek tua sepertimu masih akan meninggalkan sesuatu untukku. Menyadari bahwa kekacauan daging dan darah ini adalah milik Tuan Tua Ras Rubah, Lin Fan sangat senang. Bukannya dia mungkin akan kalah dalam kekacauan darah dan daging saat ini, bukan. Meskipun ini hanyalah darah dan daging yang berantakan, potongan daging ini mengandung sebagian dari kekuatan tak terbatas yang dimiliki oleh Tuan Tua Ras Rubah. Jika dia bisa memperbaikinya, itu akan cukup bagus juga. Bab 658, kita semua binatang. Ayoyo tuan kecilku di sini, ada apa denganmu? Lin Fan sangat senang dengan kemalangannya saat ini. Dia tahu bahwa Tuan Tua Ras Rubah telah melarikan diri. Namun, dia masih meninggalkan kekacauan besar. Sepotong daging raksasa ini pasti mengandung setidaknya 30% kekuatan Tuan Tua. Kehilangan potongan daging ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi ras Tuan Tua Rubah dan melukai esens ki-nya. Jika dia tidak memiliki harta karun tertinggi yang bisa dimakan sebagai gantinya, maka dia memerlukan setidaknya 1000 tahun untuk pulih dari ini. Kamu binatang. Pada saat ini, ras Tuan Tua Rubah sangat marah di dalam hatinya. Penikaman dari belakang oleh Patriark Aliansi Jahat telah menyebabkan dia mengalami kerusakan parah. Dan sekarang, dia ditemukan oleh kecil ini di sini. Jika dia tidak menentukan pilihan, potongan daging ini akan menjadi tawaran yang sangat bagus untuk bajingan ini. Sebenarnya, kamu benar saat menyebutku binatang buas. Kami semua dari ribuan ras awalnya adalah binatang buas di alam primordial kami. Faktanya, kami sama seperti kamu. Kamu berasal dari ras rubah, jadi kamu pasti punya awalnya adalah seekor rubah juga. Sekarang, apakah kamu pikir kamu adalah seekor binatang buas? Lin Fan menerimanya dengan tenang tanpa merasa marah sama sekali. Meskipun dia tidak bisa melihat betapa marahnya Tuan Tua Ras Rubah saat ini, dia bisa membayangkannya sendiri. Lagi pula, jika hal seperti itu terjadi pada seseorang, mereka mungkin berada dalam kondisi emosi yang sama saat ini. Hal ini terutama terjadi pada seseorang yang sekuat ras Tuan Tua Rubah. Kehilangan sebagian besar tubuhnya yang memiliki begitu banyak esensi, kerugian sebesar apa yang terjadi. Jika keberuntungannya tidak cukup baik, dia mungkin tidak akan bisa pulih mulai saat ini. Pada saat itu, dia mungkin akan menjadi salah satu makhluk terbawah di antara makhluk-makhluk negara Dewa Abadi. Siapa tahu, dia mungkin tidak sebanding dengan 8 orang tua berkabut itu. Kamu. Kemarahan Tuan Tua Ras Rubah membara dengan liar saat ini. Potongan daging berwarna merah darah itu mulai mengembang dengan cepat. Tiba-tiba, 2 lengan kecil berwarna merah tumbuh dari potongan daging itu. Kamu bisa pergi ke neraka. Ras Tuan Tua Rubah telah kehilangannya sekarang. Dalam sekejap mata, dia menggunakan ratusan keterampilan saat sejumlah besar energi melonjak ke Lin Fan. Bahkan jika ini adalah sepotong daging, daging harus memiliki martabat seperti daging. Ayo, sepertinya seseorang menjadi sangat marah, ya. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan tubuh aslimu, betapa sombongnya sepotong daging. Ayo, Raja sialanmu akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukul padaku.
Jika kamu bisa memukulku sampai aku muntah darah, aku akan melepaskanmu. Lin Fan terkekeh, tidak peduli sedikit pun. Keadaan tubuh fisiknya adalah tingkat surgawi-surgawi 8, keadaan universal eliksir. Bagaimana dia bisa dihempaskan oleh sepotong daging? Tidak diragukan lagi itu hanya lelucon. Seni rahasia terowongan surga. Pada saat ini, potongan daging berdarah dari ras Tuan Tua Rubah mulai bergemuruh. Itu terowongan langsung ke dalam kehampaan, ingin keluar dari tempat ini. Mau kabur? Sayang sekali, itu tidak akan terjadi. Lin Fan mengulurkan tangannya dengan santai dan mengambil potongan daging yang berdarah itu dari kehampaan. Tidak buruk, kamu cukup berat. Sepertinya ini adalah kerugian yang cukup besar bagimu, ya. Tapi sekali lagi, itu aneh. Kamulah yang terluka dan bukan Patriark Aliansi Jahat. Kamu tidak mungkin dimanfaatkan oleh Patriark Aliansi Jahat itu sekarang, bukan? Lin Fan terkikik. Kamu B***STARD. Sementara ras Tuan Tua Rubah melolong marah, dia tahu bahwa Lin Fan benar. Bukan saja dia tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini, dia bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Sialan Patriark Aliansi Jahat itu. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melepaskannya mulai hari ini dan seterusnya. Sepertinya kamu benar-benar telah ditiduri oleh pemimpin aliansi jahat itu, ya. Sungguh jiwa tua yang menyedihkan, Tuan Tua Ras Rubah. Bahkan melihatmu saat ini membuat hatiku hancur berkeping-keping. Lin Fan terkikik. Meskipun potongan daging ini cukup besar, itu tidak cukup untuk mengkompensasi kerugiannya. Dia telah mengeluarkan 200 juta pilseng yang begitu saja, dan ke-8 Dewa Surgawi level 10 miliknya, pejuang negara Dewa Abadi telah hilang. Ini benar-benar sebuah kejadian yang membuatnya mundur jauh. Tapi sekali lagi, harta yang dia dapatkan kali ini cukup lumayan. Dia tidak hanya menelan Battleton, dia bahkan mendapatkan harta karun yang bisa menyerang roh seseorang, jam kuno neraka hijau. Oh ya, barang bagus yang disebutkan oleh Grandmaster Yun juga ada di sana. Hanya saja dia belum tahu apa itu. Namun, dia akan memastikan untuk memeriksanya dengan benar nanti. Berhentilah berjuang sekarang. Kamu tidak akan bisa keluar dari situ. Potongan daging dari ras Tuan Tua Rubah berulang kali meronta di tangan Lin Fan, mencoba melepaskan diri. Namun, dia dicengkeram erat oleh Lin Fan sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Raja manusia sialan, anggap saja akulah yang salah kali ini. Biarkan aku pergi dan aku bersumpah bahwa aku, Tuan Tua Ras Rubah, tidak akan pernah mencarimu untuk membalas dendam. Tidak hanya itu, aku juga bersedia memberimu harta sebagai kompensasinya. Ras Tuan Tua Rubah mulai memohon kepada Lin Fan. Sepotong daging ini sangat penting. Jika dia kehilangannya, kerugiannya tidak terbayangkan. Apa maksudmu kami akan menganggap kamu salah? Kamu memang salah sejak awal, oke. Lin Fan menjawab dengan santai. Oh ya, kamu benar. Akulah yang salah. Mari kita lupakan perselisihan di masa lalu, oke. Kamu akan tetap menjadi tamu terhormat dalam perlombaan rubah selamanya. Bagaimana kalau itu? Ras Tuan Tua Rubah berkata dengan tenang seolah-olah dia dengan sungguh-sungguh mencoba berdiskusi dengan Lin Fan. Namun, dia dipenuhi dengan kebencian di hatinya saat ini. Dia membenci Patriark Aliansi Jahat. Dia juga membenci Raja Manusia Sialan ini di depan matanya. Jika dia tidak menyuruh sekelompok penjaga tua itu meledakkan diri mereka, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Semuanya, segala sesuatu saat ini diciptakan oleh Raja Manusia Sialan ini. Meskipun kamu sudah mengakui kesalahanmu, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Aku sudah menghabiskan waktu yang lama untuk berbicara denganmu hingga aku bahkan merasa sedikit lapar sekarang. Kurasa aku akan melakukannya saja, untuk menggunakan segumpal daging yang kamu punya di sini untuk membuat pangsit darah untuk memuaskan rasa laparku. Jawab Lin Fan. Apakah kamu benar-benar tidak akan melepaskanku? Teriak ras Tuan Tua Rubah. Lapar, siapa yang dia coba bercanda? Ho, Tuan Tua kecilku sayang, apakah kamu benar-benar menjalani hidupmu dengan sia-sia? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan melepaskanmu pada saat ini? Lin Fan mengejek dengan dingin. Seketika, Lin Fan memegang kapak abadi di tangannya. Ujung kapak abadi itu tajam, bersinar dengan cahaya dewa. Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Kamu akan mati dalam kematian yang mengerikan.
Balap Fox akan mengangkatmu sebagai musuh bersumpah. Ras Tuan Tua Rubah melolong dengan hiruk-pikuk. Baiklah, baiklah. Buru aku sesukamu, oke. Milikmu sungguh yang bisa menanggungnya. Awalnya, aku berpikir bahwa semua makhluk dari ribuan ras menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Tapi untuk berpikir bahwa ras rubah akan memilikinya, makhluk kuat sepertimu yang menolak bertarung melawan ras kuno. Ini benar-benar kehancuranmu sendiri, tahu. Sepertinya aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri untuk ambisi besarku menggulingkan ras kuno. Jangan khawatir sekarang. Aku akan pergi ke perlombaan Fox secara pribadi. Kamu tinggal menyiapkan barang-barangmu untuk menyambutku saat itu. Saat ini, Lin Fan mendapatkan pencerahannya sendiri. Bukan karena makhluk dari ribuan ras tidak dapat memotongnya. Hanya saja tidak ada orang yang mau bekerja sama. Ras Tuan Tua Rubah yang kuat ini misalnya, semua yang dia lakukan adalah demi keuntungan pribadinya. Jika ini masalahnya, bagaimana mungkin mereka bisa melawan ras kuno? Aku akan mengirisnya. Dengan itu, kapak abadi bersinar terang. Potongan demi potongan, mereka mendarat di segumpal daging ras Tuan Tua Rubah itu. Ahahaha. Ras Tuan Tua Rubah berteriak kesakitan. Setiap potongan kapak sama dengan pemotongan tubuh fisiknya sendiri. Rasa sakitnya tidak ada bandingannya. Tak lama kemudian, segumpal daging itu berubah menjadi daging cincang. Daging cincang itu memancarkan kehadiran dewa saat kekuatan di dalamnya berkilauan, memiliki energi yang sangat besar. Binatang kecil, kamu pasti akan mendapatkan kematian yang mengerikan. Aku bersumpah kamu akan mendapatkannya. Ras Tuan Tua Rubah meratap dengan sedih. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan hal ini sama sekali. Ras Tuan Tua Rubah adalah makhluk kuat dengan tingkat surgawi tingkat 10, status dewa abadi. Sejak kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tidak kusangka bagian tubuhnya akan dianiaya oleh manusia. Hatinya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Lin Fan mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Dari sana, ada aura yang memancar. Aura ini agak familiar. Baiklah, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Makhluk tertinggi dari ras kuno ada di sini. Tanpa panik, Lin Fan mengumpulkan daging cincang yang terbuat dari ras Tuan Tua Rubah dan menyimpannya di dalam surganya. Diam-diam, terowongan bumi. Lin Fan menarik kembali auranya dan menggali jauh di bawah tanah, menyembunyikan dirinya sepenuhnya dari dunia. Dengan penyembunyian sistem, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menemukannya. Itu benar, bahkan jika itu adalah ras makhluk tertinggi dari kuno, dia juga tidak akan bisa menemukannya. Bab 659, Makhluk Tertinggi Kedua, Orang Suci. Tidak lama setelah Lin Fan bersembunyi, sesosok tubuh muncul di langit di atas. Melihat kehampaan yang hancur di sekitarnya, sosok ini menjadi sangat marah. Makhluk hidup dari ribuan ras. Makhluk yang maha kuasa, kejam, sedang melonjak marah saat ini. Dia tidak menyangka seluruh pasukannya akan binasa di sini. Faktanya, bahkan ketiga raja berdaulatnya telah jatuh. Siapa itu? Siapa itu? Pada saat raja berdaulatnya meninggal, dia merasakan sedikit tarikan di lubuk hatinya. Pembalikan aliran waktu kehendak surga. Makhluk yang maha kuasa, kejam, meneriakkan 5 kata ini. Tiba-tiba, kehampaan mulai bergetar. Sebuah gambar langsung muncul di hadapan wajah yang maha utuh, kejam. Saat dia melihat kejadian di layar, dia tidak bisa lagi menahan diri saat dia berteriak. Itu kamu lagi, Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Makhluk yang maha esa, kejam, tidak akan pernah bisa melupakan sosok ini. Manusia terkutuk ini membuatnya kehilangan salah satu doppelganger roh esensinya. Pria ini pantas mati. Kemana saja kamu pergi? Kemana kamu pergi? Tiba-tiba, kesadaran dari Yang Maha Tinggi, kejam, menyebar seperti jaring raksasa, mencoba mencari orang terkutuk itu. Namun, dia tidak dapat menemukan imbalan apapun. Kejam, apa yang terjadi di sekitarmu akhir-akhir ini? Tepat pada saat ini, sosok yang mengenakan topeng berwarna perunggu merobek kehampaan dan muncul di hadapan kejam. Orang ini mengenakan jubah panjang berwarna emas gelap. Di bagian belakang jubah panjang ini ada sebuah kata besar terpampang. Santo, apa yang kamu lakukan di distrikku? Kejam memandang orang yang datang dengan hati-hati, tampaknya agak tidak senang.
Heh, sosok itu terkikik. Tawa ini sangat menyeramkan. Bahkan, ada jejak niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Ingat, ini yang pertama dan terakhir kalinya kamu menggunakan nada itu bersamaku. Lain kali kamu mencobanya lagi, akan ada konsekuensi yang akan kamu pahami. Kamu, wajah Cruel sangat muram saat ini, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang, sejujurnya saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di distrik Anda, tapi saya harap Anda menyelesaikannya sesegera mungkin. Penghalang menuju dunia tanpa batas akan segera terbuka sekali lagi. Dunia suci kuno, kita perlu mengisi kembali inti kita dengan itu sekali lagi. Aku tidak ingin melihat apa yang terjadi dengan yang kuno terulang kembali padamu, membuat dirinya diserang oleh iblis primordial dari dunia atas dan mengakibatkan kematiannya di tangan sekelompok orang, semut, semua karena kecerobohan sesaat. Santo berkomentar dengan dingin. Dipahami. Kejam menganggukkan kepalanya. Kamu lebih baik. Dengan itu, Sein menghilang dari dunia dalam sekejap mata. Jingan sialan. Hati Cruel sedang terbakar amarah saat ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua soal kekuatan. Dari 8 ras utmost being of the ancient, dia adalah yang terlemah. Raja manusia, aku bersumpah akan membunuhmu. Teriakan itu terdengar di seluruh dunia. Tersembunyi di jurang yang dalam di bawah tanah, punggung Lin Fan dipenuhi keringat. Keringat menetes deras dari dahinya sebagai tetesan besar. Pada saat itu, dia merasakan aura yang sangat kuat muncul tepat di atas kepalanya. Meskipun aura kuno itu tidak terpancar dengan sengaja, sedikit saja yang merembes keluar dari dirinya sudah cukup untuk menyebabkan jantung Lin Fan berdebar. Aura yang mengerikan. Siapa sebenarnya itu? Lin Fan tahu bahwa aura itu tidak mungkin milik kejam. Namun, Lin Fan segera sadar kembali. Mencengkeram tinjunya erat-erat, dia dipenuhi rasa percaya diri. Meski kuat, Yang Mulia tidak takut. Semakin menekannya, dia akan semakin termotivasi. Dia adalah seseorang dengan sistem di tangannya. Mulai sekarang, dia pasti tumbuh menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Sekaranglah saatnya dia mulai berlatih dengan benar. Setelah waktunya tiba, dia kemudian akan melakukan tindakan kurang ajar lagi. Surganya ras rubah. Ras Tuan Tua Rubah sedang penuh dengan cedera saat ini. Wajahnya pucat pasi. Saat dia muncul, dia segera menutup pintu masuk surganya. Berubah menjadi setitik debu, dia melayang di dalam dimensi itu. Kawan terkutuk, beraninya kau memperlakukanku seperti itu. Setelah penyembuhanku selesai, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Teriak ras Tuan Tua Rubah. Patriark Aliansi Jahat, sebaiknya kau juga menungguku. Mulai saat ini, selama itu adalah seseorang dari Aliansi Jahat, orang tua ini akan membunuh mereka semua. Tak seorang pun akan selamat. Apa yang telah dilakukan oleh pemimpin aliansi jahat telah menyebabkan ras Tuan Tua Rubah merasa marah. Binatang buas. Semuanya adalah binatang buas. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Aku harus mencari harta karun tertinggi yang saleh. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang aku perlukan untuk pulih. Ras Tuan Tua Rubah mulai berpikir. Ras naga kolosal, ras rock, ras phoenix, ras tuntai, ras Hundun, ras Kyongki, 10 ras binatang buas purba tua semuanya ganas. Namun, mereka semua adalah objek dengan nutrisi yang besar. Jika saya ingin pulih sesegera mungkin, saya harus melahap darah esensi mereka untuk meningkatkan tubuh saya sendiri. Pada saat ini, ras Tuan Tua Rubah siap untuk menempuh jalan yang berbahaya. Bagaimanapun juga, keberuntungan terletak di tengah bahaya. Jika dia ingin pulih lebih cepat, sepertinya ini adalah satu-satunya jalan keluar saat ini. Namun, dia masih harus mempertimbangkan ras mana yang harus dia buru terlebih dahulu. Sejak ketua aliansi jahat keluar dari tempat itu, dia juga merasa keberatan. Kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri 8 makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi, benar-benar menghancurkan bumi. Jika dia tidak melarikan diri saat itu, satu-satunya yang tersisa darinya hanyalah daging dan darahnya yang berantakan. Tidak, dia bahkan akan memiliki sisa itu darinya. Mampu menjatuhkan mereka adalah satu hal, tetapi mampu menahan kekuatan penghancuran diri mereka adalah hal lain. Raja manusia sialan, dari mana kamu mencari makhluk kuat yang berasal dari Dewa Abadi itu? Pada akhirnya,
Bahkan kakek tua ras rubah itu berhasil melarikan diri. Namun, dia menerima cedera yang cukup parah dan harusnya berada dalam masa pemulihan sekarang. Jika aku pergi ke sana dan membunuhnya sekarang, itu akan menjadi hal yang baik, seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Dewa Abadi menyatakan makhluk kuat yang terluka parah. Tubuh fisiknya harus diisi dengan segala macam esensi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya berada dan pergi mencari ras Tuan Tua Rubah. Dia tahu bahwa balas dendam telah ditetapkan. Bahkan jika dia tidak pergi dan menemukan ras Tuan Tua Rubah sekarang, pihak lain pasti akan memburunya setelah dia selesai memulihkan diri. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya mengambil alih dan mengambil langkah pertama sekarang. Jurang bawah tanah. Lin Fan duduk bersila, benar-benar tenggelam dalam firdausnya. Saat ini, kekuatan di firdausnya sangat kental dan padat. Mereka telah memasuki dunia baru sekali lagi. 13.000 makhluk hidup berjalan mengelilingi firdausnya. Setiap nafas yang diambil oleh makhluk hidup ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini setara dengan memiliki 13.000 dewa surgawi tingkat 5, roh esensi menyatakan makhluk kuat yang bernapas dan mengeluarkan kekuatan di dalam surga Lin Fan. Jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut setengah mati. Kekuatan yang tiada henti ini adalah jaminan terbesar Lin Fan. Tuan, saya merasa bahwa saya kekurangan kesempatan terakhir sebelum saya memasuki keadaan misterius yang melampaui misteri dari harta karun tertinggi. Setan kuno besar muncul di hadapan Lin Fan dan berkata, saat ini, aura iblis kuno besar sangat kuat, dan sisik di tubuhnya bersinar dengan sinar yang mengerikan. Itu jauh lebih berkilau dari sebelumnya. Setiap skala tampak seolah-olah berisi dunia tersendiri, memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Saat ini, kita hanya kekurangan elemen kayu di antara 5 elemen yang terkait. Jika kelima elemen tersebut digabungkan dan bekerja sebagai satu, inilah saatnya bagi Anda untuk berevolusi. Lin Fan tahu apa yang kurang dari setan kuno besar. Setelah kelima elemen dikumpulkan, dia pasti bisa menghasilkan lebih banyak kekuatan. Pada saat itu, memasuki jajaran harta karun terbesar hanya akan menjadi satu langkah. Dia akan memasuki keadaan saleh, suatu keadaan yang hanya bisa diharapkan oleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kota iblis akan mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Apa yang terjadi dengan potongan daging dari ras Tuan Tua Rubah itu? Lin Fan bertanya. Tuan, potongan daging dari ras Tuan Tua Rubah masih menolak dengan keras kepala. Menatap sekilas, Lin Fan melihat daging dari ras Tuan Tua Rubah yang mengambang tanpa suara. Meski sekarang hanya berupa daging cincang, namun tetap memiliki energi yang sangat besar. Sosok rubah ekor 9 berwarna merah melolong. Dengan satu geraman, ia mendorong mundur roh senjata yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, bahkan cabang pohon dari pohon parasol mistis pun dihancurkan olehnya. Huff, tak disangka kamu masih ingin melawan saat ini. Menekan. ARGH. Master tua ini benar-benar marah. Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Kamu akan mendapatkan kematian yang mengerikan. Bab 660, Keterampilan Rahasia Roh Esensi. Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya, menghasilkan kekuatan gemuruh. Berubah menjadi skill spirit, ia menekan daging dan darah ras Tuan Tua Rubah sepenuhnya dengan mudah. Ribuan cabang pohon yang lebat dan lebat dari pohon parasol mythical melesat keluar dan menembus kekacauan daging dan darah. Sepotong daging yang ingin melawan surga. Ya Tuhan, sungguh mimpi yang bodoh. Jika kamu ingin membunuhku, Lin Fan, kamu harus siap membayar harganya. Lin Fan memarahi ketika dia mulai menerima penyaluran energi dari potongan daging itu. Sebagai makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat, Dewa Abadi menyatakan, Tuan Tua ras rubah memiliki kekuatan yang sangat besar di tubuhnya. Setiap potongan daging bisa dikatakan mengandung dunianya sendiri. Di dalam diri mereka, kekuatan mereka bergemuruh dengan hebat karena setiap sel bisa bermanifestasi menjadi naga kekuatan. Makhluk kuat seperti itu adalah seseorang yang hanya bisa ditemui melalui takdir. Jika seseorang dapat membunuh salah satu dari mereka, dia akan sangat beruntung. Meskipun sosok-sosok tua yang telah dia taklukkan sebelumnya semuanya adalah makhluk berstatus dewa abadi, jika Lin Fan membandingkan mereka dengan Tuan Tua ras rubah, mereka bisa dibilang sangat berbeda.
Singkatnya, baik ras tuan rubah tua maupun para Fogey tua mirip dengan lautan luas mereka sendiri. Namun, jumlah air laut yang mereka miliki sangat berbeda. Ding, poin pengalaman plus 100.000. Ding, poin pengalaman plus 100.000. Ini sungguh menyenangkan. Memikirkan bahwa memurnikan potongan daging ini di sini sudah memberinya banyak poin pengalaman. Jika dia bisa membunuh seluruh makhluk, bukankah itu gila? Namun, Lin Fan tahu bahwa dia tidak boleh mengejar hal-hal seperti itu dengan sia-sia. Pada saat yang sama, beban untuk menjadi kuat sekali lagi dirasakan oleh Lin Fan. Dia menyadari bahwa dia sudah terlalu naif sejak lama. Pada awalnya, dia mengira Cruel sudah sangat kuat. Tidak kusangka akan ada seseorang yang lebih kuat darinya. 8 makhluk tertinggi dari ras kuno tidak pernah berubah sedikitpun. Selain yang kuno yang telah jatuh, siapa yang tahu monster tua macam apa ketujuh orang lainnya itu, dan sudah berapa lama mereka ada sejauh ini. Mustahil jika dia ingin terus melihatnya dengan sudut pandang orang normal. Bam, bam, tiba-tiba, roh senjata dan keterampilan di dalam surga mengeluarkan suara ledakannya sendiri saat mereka mengalami beberapa perubahan. Seolah-olah penyerapan daging tadi menyebabkan mereka berevolusi. Tinju Dewa Bencana Kiamat. Jari Nirwana. Semua skill ini berubah satu persatu karena setiap skill God mengalami evolusinya masing-masing. Bencana. Bencana. Tinju Dewa Bencana Kiamat adalah keterampilan yang tumbuh paling cepat di antara semuanya. Mungkin ini ada hubungannya dengan lingkungan saat ini. Bagi makhluk dari ribuan ras, dunia suci kuno adalah tempat yang membawa malapetaka. Di bawah aura semacam ini, tinju Dewa Bencana Kiamat menerima banyak ki bencana yang terpancar dari semua orang di sekitarnya, dan terus berkembang. Ledakan. Sosok Dewa Kiamat berdiri setinggi beberapa ratus ribu kaki. Kakinya berdiri di atas seekor ular piton hitam pekat sementara tangannya memegangi angin dan api bencana. Seluruh keberadaannya dikelilingi oleh ki kehancuran. Sepasang mata hitam yang menatap memandang ke bawah ke arah massa, menekan skill spirit lainnya dengan sangat keras sehingga mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala. Ya Tuhan, sudah cukup. Jangan berlebihan sekarang. Roh Bigra merasakan kelopak matanya bergerak-gerak, tampaknya agak tidak senang. Dewa bencana ini bersikap sangat kurang ajar, tampaknya berlebihan dengan menyebabkan roh keterampilan lainnya terengah-engah sambil menarik napas dalam-dalam. Kakak, aku minta maaf. Sepertinya aku sedikit bersemangat sebelumnya. Mata Dewa Bencana mendominasi dan penuh dengan kekuatan destruktif. Namun, pada saat ini, dia menatap roh Bigra dan menundukkan kepalanya, tampaknya ketakutan. Bagus. Roh Bigra menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan dalam hati. Dari semua keterampilan, roh Bigralah yang paling berkuasa. Lin Fan sama sekali tidak menaruh perhatian pada hal seperti itu. Dia sekarang mengarahkan pandangannya ke patung batu dari Sekte Kaisar Pertempuran. Grandmaster Yun diam-diam memberitahunya bahwa ini adalah harta karun. Jika dia berkata demikian, ini pastilah sebuah harta karun. Dan, terbukti bahwa Grandmaster Yun sendiri berniat agar Lin Fan mengambil ini. Oleh karena itu, dia tidak meninggalkannya kembali untuk Sekte Kaisar Pertempuran. Bagaimana niat ini bisa luput dari pengamatan cerdik Lin Fan? Ding! Selamat karena telah menemukan patung batu tubuh sejati Kaisar Pertempuran. Patung batu tubuh sejati Kaisar Pertempuran, mampu dibuat menjadi roh esensi ketiga. Tidak disangka akan menjadi seperti ini. Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan pasti tidak akan mengetahui penggunaan mitosnya. Namun, sejak dia membaca semua catatan kuno dalam Sekte Cloud, dia sekarang sangat akrab dengan segala jenis harta karun terbesar di luar sana. Saat seseorang mencapai tingkat surgawi-surgawi 5, keadaan roh esensi, mereka akan mampu membuat roh esensi kedua mereka sendiri. Roh esensi ini dapat tumbuh bersama dengan tubuh aslinya, menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jika tubuh aslinya kuat, roh esensi kedua juga akan kuat. Sekarang, bagi kebanyakan orang, jika mereka tidak dapat menemukan harta karun yang kuat dalam hidup mereka, kemungkinan besar mereka akan terjebak pada kondisi roh esensi kedua. Namun, jika mereka dapat menemukan harta karun terbesar, mereka dapat menggunakannya untuk membuat roh esensi ketiga mereka. Dan,
Patung batu tubuh sejati kaisar pertempuran ini tampaknya tepat untuk roh esensi ketiga. Namun, ini adalah harta penting alam semesta. Bahkan di dunia suci kuno, akan sulit menemukan sesuatu seperti ini. Tidak disangka Grandmaster Yun akan membiarkan Lin Fan memilikinya alih-alih menyimpannya untuk dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Lin Fan. Grandmaster Yun, kamu memang pria yang hebat. Rasa terima kasih ini adalah sesuatu yang akan aku catat dan ingat. Lin Fan berkata dengan penuh terima kasih. Roh esensi terbelah. Roh esensi ketiga, berkultivasi. Lin Fan berkomunikasi dengan esens spirit keduanya. Membagi kesadarannya menjadi 3 bagian, mereka mulai berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Menanamkan kekuatan di dalam. Lin Fan meraih kekosongan kosong di hadapannya dengan cengkeraman seperti cakar. Naga dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak saat mereka terjun ke dalam patung batu itu. Dan pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan semangatnya bergetar. Saat mereka memasuki patung batu ini, sebuah kesadaran muncul darinya. Saya adalah kaisar pertempuran. Saya adalah dewa dan leluhur Dao pertempuran. Kesadaran ini terwujud dalam wujud manusia. Pria ini berdiri tegak dan tegak di antara dunia, dengan aura yang sangat tajam. Meskipun itu hanya ketegangan dari kesadarannya, itu memiliki ekspresi yang sangat mendominasi. Kau adalah kehendak kaisar pertempuran. Itu benar. Jika Anda ingin mengubah yang mulia menjadi roh esensi ketiga Anda, kami hanya perlu melihat apakah Anda mampu. Kaisar pertempuran menjawab dengan nada serius tanpa sedikit pun kemarahan. Astaga, Lin Fan tidak menyangka akan ada ujian. Karena tidak dapat menahan diri, dia langsung menyerang, mengirimkan tinju ke kepala kaisar pertempuran. Mencolok tanpa substansi. Anda mempunyai momentum, tetapi tidak ada kekuatan untuk mendukungnya. Yang mulia di sini memiliki tubuh surgawi yang tidak dapat dihancurkan dan tak kenal lelah. Battle Emperor meraung ketika seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Bam! Apa? Yang mulia dikalahkan begitu saja. Apa-apaan ini? Apakah ini terbelakang? Lin Fan memegang 95 batu bata legendaris di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, Lin Fan ingin menekan orang ini hanya dengan satu pukulan. Memikirkan bahwa ini akan menjadi sangat egois sehingga dia akan mulai mengaduk-aduk kondisi tubuh fisiknya sendiri, berniat untuk menerima pukulan Lin Fan secara langsung. Dalam keadaan seperti ini, jika Lin Fan masih tidak menggunakan 95 batu bata legendaris, bukankah dia bodoh? Seketika, kehendak kaisar pertempuran menghilang, dan kekuatannya mulai mengalir tanpa hambatan dan tanpa akhir. Pada titik ini, Lin Fan bisa merasakan hubungan auranya dengan garis keturunan lain. Roh esensi ketiga, berkultivasi. Lin Fan berteriak dengan keras. Patung batu tubuh sejati kaisar pertempuran tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan cahaya terang darinya. Ekspresi wajahnya mulai berubah-ubah, hingga akhirnya terlihat persis seperti Lin Fan. Bahkan auranya sama dengan Lin Fan sekarang. Surga surgawi tingkat 5, kondisi roh esensi. Haha, lumayan. Sepertinya aku punya 2 roh esensi sekarang. Lin Fan sangat gembira saat ini. Ding! Selamat atas pengembangan roh esensi ketigamu. Ding! Selamat kepada pemilikku karena telah begitu hebat. Tadah! Hadiah keterampilan rahasia roh esensi, Super Fusion. Astaga, sudah lama sekali aku tidak melihat sesuatu seperti hadiah dan sejenisnya. Lin Fan tahu bahwa sistem akan memberinya imbalan dari waktu ke waktu. Namun, sudah lama sekali sejak hadiah yang dia terima sebelumnya. Tidak disangka dia akan menerima keterampilan rahasia roh esensi ini hanya dengan mengembangkan roh esensi ketiganya. Ini memang lumayan bagus. Ding! Menemukan keterampilan rahasia roh esensi, Super Fusion. Mempelajari. Tentu saja, dia harus mempelajarinya. Ini jelas merupakan suatu metode untuk memperkuat dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mempelajarinya sama sekali? Tapi saat dia mempelajarinya, ekspresi Lin Fan segera berubah, menjadi sangat jengkel. Jenis fusi ini, astaga. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.